Bab 131, Raja Peralatan Ajaib. Mahasiswa baru memasuki Turtle Car dalam satu baris, sementara siswa yang lebih tua mengikuti di belakang mereka dengan semangat lemah. Setelah semua orang naik, Yuan Manqiu mendorong dirinya ke dalam pesawat ulang-alik. Berderak, pintu mobil penyu, setelah ditutup setengahnya, tidak dapat dibuka lagi, itu tidak sepenuhnya tertutup. Yuan Manqiu melepaskan tendangannya dan kaki gajahnya langsung menendang pintu. Pada awalnya, Departemen Penghilangan kami tidak kekurangan dana sehingga kami bahkan tidak mampu membeli pesawat ulang-alik baru. Old Mo dan aku telah menginvestasikan sebagian besar dana kami ke dalam proyek Mystic Skeleton, itulah sebabnya kami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun, semua orang dapat yakin, setelah proyek Mystic Skeleton selesai, kami pasti akan memicu badai. Pada saat itu, institut tidak hanya akan mengalokasikan banyak dana kepada kami, tetapi berbagai sekte budidaya juga akan memperebutkan kesempatan tersebut, untuk bekerja sama dengan kami, dan bahkan tentara mungkin akan mendekati kami untuk membeli peralatan sihir kami. Uang tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, aku akan memberi setiap siswa yang tetap berada di Departemen Pemurnian uang yang cukup untuk membeli pesawat ulang-alik mewah untuk dimainkan. Semakin banyak Yuan Manqiu berbicara, semakin dia bersemangat. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan mulai menari dengan gembira. Sedangkan bagi para siswa, suasana hati mereka tidak terlalu tinggi. Semua orang dengan heran menatapnya dengan tatapan agak kabur. Yuan Manqiu meregangkan sudut bibirnya saat dia menuangkan energi spiritual ke dalam penggerak di sisi kanan kursi pengemudi. Mobil penyu itu bergoyang keras sedikit sebelum mengeluarkan bunyi, kling 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 kling, dan kemudian mulai bergetar hebat. Ia berguncang ke kiri dan ke kanan tetapi tidak pernah bergerak maju. Sial, ada masalah dengan propulsion array glyphs. Jika aku benar, maka poros transmisi energi spiritual sudah aus, mengakibatkan energi spiritual tidak 100% diubah menjadi energi mekanik. Yuan Manqiu menggumamkan beberapa kata, berbaring di lantai, dan mengangkat pantat besarnya sambil menempelkan telinganya pada kap mesin penggerak untuk mendengar sebentar dan menyipitkan matanya untuk melihat kondisi pengoperasian lebih dari 100 roh mesin terbang di dalam penggerak propulsi. Setelah itu, dia berdiri dan menepuk pantatnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan kelima jarinya dan dengan kejam memukul telapak tangan pada penggerak-penggerak. Memukul. Setelah dia memukul dengan telapak tangannya, guncangan pesawat ulang-alik itu sedikit melemah, dan bahkan suara, kleng 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 kleng, telah berubah menjadi suara, woh 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 woh, namun, hal itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Mata Yuan Manqiu terbuka lebar dan pipinya menggembung sebelum dia dengan keras melepaskan tendangannya dan berteriak, lepaskan. Bang, 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 setelah pukulan dan tendangan, propulsion array glyphs akhirnya mulai berfungsi normal. Energi spiritual di antara mesin terbang array mulai berjalan dengan lancar, dan semua mesin terbang array anti-gravity dan mesin terbang array penggerak jet di bawah dan di belakang mobil penyu berkembang dengan cahaya redup. Turtle Car terhuyung-huyung saat ia naik ke udara dan terbang ke depan. Bahkan saat ia terbang, ia akan bergerak naik turun di udara. Semua mahasiswa baru terperangah. Sebaliknya, siswa yang lebih tua sudah terbiasa melihat hal seperti itu. Banyak dari mereka yang sudah tertidur, bahkan ada yang mulai mendengkur. Yuan Manqiu bertepuk tangan dengan bangga dan puas diri. Lihat, ini adalah trik pamungkas yang ada di kantong penyuling. Jika ada peralatan ajaib yang tidak dapat diperbaiki tidak peduli bagaimana kamu memperbaikinya, ketika kamu telah menghabiskan semua metode tetapi tidak berhasil, maka cobalah untuk memukulnya atau menendangnya dengan kejam. Seringkali, metode ini akan membuatnya bekerja secara ajaib. Seperti yang kulakukan beberapa saat yang lalu, ditambah dengan kaleng membangkitkan bahkan peralatan sihir yang busuk. Semuanya, jangan khawatir, di masa depan, ketika aku punya waktu, aku akan mengajarkannya kepada semua orang. Sambil berbicara, Turtle Car melaju ke kawasan perkotaan Wild Wafes City. Wild Wafes City adalah kota akademis dan seluruhnya dibangun dengan dukungan dari Grand Desolate War Institution, dan dengan demikian, kawasan perkotaan tepatnya merupakan kampus dari Grand Desolate War Institution. Wild Wafes City adalah rumah bagi ratusan ribu orang, yang sebagian besar adalah kultivator tirani dan seniman bela diri veteran yang memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Selain siswa resmi dari lembaga perang terpencil, ada juga siswa pertukaran dari universitas lain, peserta didik dari sekte budidaya besar yang telah dipilih dengan cermat, dan pasukan khusus yang dikirim oleh tentara untuk pelatihan khusus juga. Bahkan ada siswa audit yang memiliki kekuatan kecil namun memiliki ambisi yang besar. Selain itu, ada juga sekte budidaya yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat seperti Sekte Tinju Setan dan Aliansi 100 Pedang, yang ditempatkan di kota gelombang liar dan telah mendirikan aula dan tempat budidaya di sini. Kota besar di Wastelen yang berkekuatan ratusan ribu orang ini tampak sangat ramai dan berisik, tapi bukan itu saja, di atas semua itu, hal itu menimbulkan perasaan tak terkendali yang disertai dengan kegilaan, sesuatu yang hilang di kota-kota di wilayah Tenggara. Mayoritas mahasiswa baru dari Grand Desolate War Institution berasal dari kota-kota menengah di Demon Beast Wastelen, banyak dari mereka belum pernah melihat kota sebesar dan berkembang seperti ini. Satu demi satu, masing-masing dari mereka menempelkan wajah mereka ke jendela sedemikian rupa sehingga hidung mereka hampir rata saat mereka memandang jauh dengan mata terbuka lebar. Lihat, ada begitu banyak gunung terapung. Wild Wafes City dibagi menjadi banyak tingkatan. Ini hanyalah sebuah kota 3 dimensi. Mahasiswa baru mendecakkan lidah karena heran, dan beberapa bahkan berseru kagum.
Di ruang di atas Wild Waves City, lebih dari 100 gunung melayang di udara. Mesin terbang arai anti-gravitasi mereka melepaskan sejumlah besar energi spiritual seperti gelombang pasang yang bahkan mengubah udara, menciptakan riak satu demi satu, yang memberikan kesan dunia mimpi, seolah-olah surga telah jatuh di dunia manusia. Beberapa dari gunung terapung ini masih mempertahankan bentuk tertuanya dan tampak seolah-olah puncak gunung telah tercabut dan melayang di udara. Di permukaannya terdapat paviliun dan bangunan yang diukir dengan indah dan dicat dengan indah, sedangkan aliran air mengalir di bawah jembatan kecil. Air terjun yang berjatuhan dari gunung terapung ini menyemburkan air kemana-mana di sekitarnya, akhirnya berubah menjadi kabut buram yang dalam waktu singkat melahirkan pelangi. Padahal, beberapa gunung terapung ternyata memiliki bekas buatan-buatan, seolah-olah merupakan bangunan besar yang melayang di angkasa. Ada yang seperti istana yang tinggi dan megah, ada yang seperti piramida kuno dan kokoh, ada pula yang meniru model gedung pencakar langit modern. Ada beberapa gunung terapung yang terbuat dari logam paling murni untuk memberikan gaya postmodern. Seperti kapal perang kristal yang berkeliaran di antara alam semesta, gunung-gunung terapung ini menjulang tinggi bahkan menembus lapisan atmosfer saat mereka berlabuh di angkasa di atas Wild Waves City. Sebagian besar gunung terapung ini dihubungkan menggunakan tabung transparan, di mana terdapat banyak benda mirip kapsul yang bergerak secepat angin dan kilat. Masing-masing, kapsul ini memiliki beberapa penumpang yang menaikinya saat mereka melakukan perjalanan di antara gunung-gunung terapung dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, sebagian besar orang masih memilih angkutan terbang daripada kapsul untuk melakukan perjalanan antar gunung terapung. Beberapa kultivator yang kuat hanya mengendarai pedang terbang mereka untuk melakukan perjalanan saat seluruh tubuh mereka terbungkus dalam aliran cahaya warna-warni yang terus-menerus mengeluarkan cahaya cemerlang, meninggalkan jejak pelangi di tirai biru langit. Mereka bepergian dengan bebas dan tidak terkendali. Para kultivator yang mengendarai pedang mereka seharusnya menjadi profesor di lembaga perang terpencil, kan? Hanya Tuhan yang tahu kapan aku akan diajar secara pribadi oleh profesor. Beberapa mahasiswa baru menghela nafas dengan emosi berturut-turut. Seorang mahasiswa baru tiba-tiba teringat ketika dia mengangkat tangannya dan bertanya, Profesor Yuan, bisakah Anda memberitahu kami apa sebenarnya proyek mistik skeleton itu? Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, mata setiap mahasiswa baru berbinar. Setiap orang adalah remaja ambisius yang tidak ingin membuang-buang waktu di tempat sampah hanya untuk mencari pekerjaan sembarangan setelah lulus, itu sangat tidak layak bagi diri mereka sendiri. Yuan Manqiu sedikit tersenyum dan berdeham. Baiklah, karena kalian semua tertarik, aku akan menjelaskannya dengan hati-hati kepadamu. Namun, sebelum aku menjelaskannya, siswa Li Yao, bisakah kamu memberitahu semua orang tentang konsep universal, setelan kristal? Li Yao sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka Yuan Manqiu tiba-tiba menyebutkan namanya. Namun, konsep pakaian kristal tidak terlalu mendalam. Belum lagi para kultivator, meskipun orang biasa, mereka pernah melihatnya di berita, dan bahkan digunakan di banyak game realitas virtual. Li Yao, sebagai penggemar peralatan sihir yang berpengalaman, tentu saja tidak menyadarinya. Dia membentuk pidato di benaknya sebelum mencurahkan semangatnya. Setelan kristal bukan hanya peralatan magis yang seperti baju besi pada umumnya. Sebaliknya, itu adalah peralatan magis tipe ofensif, tipe pertahanan, tipe kamuflase, tipe manuver, tipe pengintaian. Semua jenis peralatan magis, setelah diintegrasikan bersama dengan bantuan prosesor kristal militer yang kuat, akhirnya disempurnakan menjadi pakaian tempur. Setelan kristal yang luar biasa setara dengan pedang terbang paling kuat dan baju besi yang tak tertembus yang memiliki mesin terbang penggerak susunan tercepat serta peralatan magis pengintai yang sistem deteksinya memiliki jangkauan terluas. Itu adalah peralatan magis yang memiliki semua jenis peralatan magis dipadukan dengan sempurna untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan seorang kultivator selama bertarung. Selain itu, peralatan ini juga memberikan dukungan cadangan energi spiritual serta kemampuan perhitungan yang memadai. Setelan kristal tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang kultivator secara geometris, namun yang terpenting, dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan seorang kultivator untuk terus bertarung, dan terlebih lagi, dapat memungkinkan seorang kultivator untuk beradaptasi dengan berbagai medan yang kompleks, selama pertarungan. Entah kamu berada di sektor asing yang penuh dengan energi iblis dan energi iblis, di ruang atau tempat yang kekurangan oksigen, atau di bagian dunia yang kekurangan energi spiritual, selama mereka dilengkapi dengan pakaian kristal, para penggarap dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan dan hancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Oleh karena itu, pakaian kristal dikenal sebagai Raja Peralatan Magis Modern. Beberapa orang juga menggambarkannya sebagai peralatan magis di antara peralatan magis. Di antara semua peralatan magis, ini adalah salah satu yang paling rumit, mahal, yang paling sulit untuk disempurnakan, dan yang setelah berhasil dimurnikan menjadi peralatan sihir terkuat. Pada akhir zaman kegelapan besar, umat manusia mulai menggabungkan berbagai peralatan magis dan menyempurnakan setelan kristal pertama. Kultivator tahap penyempurnaan lemah yang tak terhitung jumlahnya, setelah kekuatan tempur mereka ditingkatkan dengan bantuan jas kristal ke tingkat yang sebanding dengan kultivator tahap fondasi, membentuk pasukan besar prajurit yang cocok dengan kristal. Baru pada saat itulah umat manusia mampu mengatasi klan iblis dan mendapatkan kehidupan kedua. Bahkan saat ini, para penggarap yang dilengkapi dengan pakaian kristal masih menjadi kekuatan utama umat manusia yang bertarung dengan binatang iblis.
Hanya jika mereka mengenakan pakaian kristal barulah mereka dapat berhadapan langsung dengan Jenderal Iblis yang memiliki kekuatan tempur tirani, jenis iblis, dan penggarap jalur iblis yang terkenal dan kuat. Liao menjelaskan definisi, prinsip, dan sejarah setelan kristal tanpa lelah. Dia bahkan membuat daftar beberapa model jas kristal klasik. Meskipun banyak mahasiswa baru yang mengetahui beberapa pengetahuan terkait pakaian kristal, namun tidak begitu detail dan komprehensif. Semua orang mendengarnya dengan senang hati dan menontonnya dengan konsentrasi penuh. Yuan Manqiu berulang kali menganggukkan kepalanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, penjelasan siswa Liao sangat komprehensif. Namun, Anda telah memberikan begitu banyak keuntungan dari setelan kristal tersebut. Bisakah Anda menyebutkan dua kelemahannya?" Liao merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelan kristal adalah peralatan magis yang paling kuat di dunia budidaya modern. Serangan dan pertahanannya benar-benar seimbang. Ini adalah peralatan magis individu yang memberikan kemampuan bertarung berkelanjutan terkuat. Yang pasti, dari sudut level pemurnian, itu bisa dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah, tetapi jika saya harus menunjukkan kelemahan fatal apapun, maka saya tidak dapat mengatakannya. Pertama, biaya produksi untuk menyempurnakan setelan kristal sangat tinggi. Bahkan setelan kristal dengan struktur paling umum akan menelan biaya setidaknya 500 juta, dan ini hanyalah biaya dasar. Jika Anda ingin membawa beberapa pedang terbang, maka itu akan diperlukan, menjadi lebih mahal. Biaya pemurnian beberapa setelan kristal tingkat tinggi yang dirancang untuk digunakan oleh kultivator tahap inti emas atau monster tahap jiwa baru lahir sebanding dengan kapal perang kristal. Selain itu, biaya pemeliharaan dan perbaikannya sangat tinggi, itu hanyalah sebuah raksasa yang menelan emas. Kedua, dalam proses pemurnian jas kristal, sejumlah besar harta surga dan bumi dikonsumsi. Harga bahan-bahan ini selangit adalah satu hal, tetapi yang paling penting, banyak bahan bakunya sangat langka dan hanya tidak ada harga untuknya. Bahkan dengan semua uang yang ada di dunia, seseorang tidak dapat membelinya. Bab 132, Badai Produksi Massal. Misalnya, untuk menyempurnakan baju besi kristal kelas berat yang terkenal di dunia budidaya, diperlukan setelan pertempuran Taihao, batu Taihao, yang sangat langka dan berharga. Taihao ini batu adalah meteorit dari luar angkasa dan sangat langka sehingga hanya jatuh setiap 5 abad sekali di sektor asal surga. Dengan kata lain, hanya mungkin untuk menyempurnakan satu pakaian perang Taihao benar-benar mustahil. 1. Kedua poin ini bersama-sama adalah alasan mengapa sebagian besar pakaian kristal tidak dapat diproduksi secara massal. Pakaian kristal langka jumlahnya, dan di medan perang, hanya komandan dan pasukan komando yang dapat memakainya. Jika harga jas kristal sedikit lebih murah dan desainnya sedikit lebih sederhana, sehingga mengurangi sedikit kesulitan dalam memurnikannya serta memungkinkannya diproduksi secara massal dan tersedia untuk setiap pembudidaya, pasukan jas kristal dari era Imperium Laut Bintang sekali lagi akan muncul kembali. Belum lagi meratakan Demon Beast Wastelen, bahkan sektor Blood Demon pun bisa dikuasai sepenuhnya. Jenderal Iblis atau Raja Iblis manapun akan ditelan oleh gelombang baja umat manusia satu demi satu. Petik 2. Senyuman Yuan Manqiu menjadi semakin misterius. Bagus sekali, siswa Liao. Anda telah sepenuhnya menunjukkan dua masalah utama dalam menyempurnakan pakaian kristal. Siapapun yang dapat menyelesaikan kedua masalah ini, yaitu, pakaian kristal berharga rendah yang dapat diproduksi secara massal, akan ditetapkan menghilangkan badai di industri dan bahkan mengubah wajah gaya bertarung seluruh dunia budidaya. Setelah berpikir sejenak, Liao tiba-tiba memahami apa yang ingin dikatakan Yuan Manqiu. Dia tiba-tiba melompat. Apakah Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil kita sedang dalam proses menyempurnakan setelan kristal baru? Yang harganya murah dan bisa diproduksi secara massal. Begitu kata-kata ini keluar, semua mahasiswa baru menjadi gempar. Siapapun yang bisa diterima di 9 universitas elit pastinya bukanlah orang bodoh. Semua orang, segera menyadari bahwa setelah Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil berhasil menyempurnakan pakaian kristal yang dapat diproduksi secara massal, gelombang besar akan terjadi. Lupakan yang lain, tentara saja yang memesan 3,000 sampai 5,000 dalam satu tarikan napas. Tidak, hanya 2.000 sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar, yang akan cukup untuk mengangkat Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil menjadi salah satu departemen pemurnian terkuat di Federasi. Benarkah, Profesor Yuan? Bahkan untuk Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, sangat sulit untuk menyempurnakan pakaian kristal yang dapat diproduksi secara massal. Bisakah kita melakukannya? Harga murah. Seberapa murah? Bisakah harganya kurang dari 300 juta? Apakah kamu tidak akan menggunakan harta surga dan bumi? Tetapi banyak dari komponen kunci dari pakaian kristal sangat canggih. Mereka memiliki persyaratan khusus untuk kekuatan tarik dan konduktivitas energi spiritual, yang hanya dapat dipenuhi oleh beberapa harta surga dan bumi. Bukankah material biasa tidak mampu menahan beban? Bukankah material tersebut akan hancur begitu bebannya sedikit di atas batasnya? Sebuah diskusi yang hidup muncul di antara mahasiswa baru. Wajah mereka berseri-seri dengan gembira, dan semangat mereka, tiba-tiba, melampaui batas, ekspresi tak bernyawa yang terpampang di wajah mereka kini telah hilang sama sekali. Menyerang saat setrika masih panas, Yuan Manqiu, dengan senyuman di wajahnya, berkata,
Itu benar. 20 tahun yang lalu, ketika Old Mo dan aku sedang menjelajahi sisa-sisa di Wastelen, kami secara tidak sengaja menemukan pecahan kepingan batu giok. Setelah sekitar 1 dekade menganalisis, kami akhirnya dapat menganalisis beberapa benda berharga, informasi yang tersimpan di dalamnya dan menemukan teknik pemurnian untuk menyempurnakan setelan kristal tingkat rendah dari era Star Sea Imperium. Wow, mata semua mahasiswa baru, termasuk mata Li Yao, berbinar. Pada awal zaman kegelapan besar, penggarap umat manusia terbesar dan terkuat, Kaisar, lahir dan kemudian mendirikan kerajaan Laut Bintang di seluruh alam semesta. Periode itu merupakan puncak teknologi budidaya umat manusia. Ada banyak penggarap tangguh dan peralatan magis tirani yang tak ada habisnya. Sayangnya, selama pemberontakan Armageddon, klon terkuat Kaisar, Dewa Darah, setelah dirusak oleh iblis luar angkasa, jatuh ke jalur iblis. Cloning Kaisar menjadi kultivator iblis terkuat yang dikenal sebagai Mad Armageddon, dan dunia kultivasi dihancurkan oleh api perang saudara kedua. Dihancurkan oleh api perang selama 1000 tahun berturut-turut, Star Sea Imperium akhirnya hancur, akibatnya berbagai teknologi budidaya mengalami penurunan yang sangat parah. Tingkat peradaban budidaya mengalami kemunduran setidaknya 1000 tahun. Sejauh menyangkut sektor asal surga saat ini, bahkan pecahan kepingan batu giok dari era kerajaan Laut Bintang benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Yuan Manqiu sangat puas dengan reaksi mahasiswa baru. Dia melanjutkan. Sekitar 1 dekade yang lalu, Old Mo dan saya membentuk tim peneliti yang berjuang siang dan malam untuk mengatasi kesulitan dan berharap untuk menerapkan teknologi dari pecahan kepingan batu giok ke dalam pakaian kristal modern sehingga kami dapat menghasilkan barang biasa yang berharga murah, setelan kristal tingkat tinggi yang dapat diproduksi secara massal. 5 tahun lalu, kami akhirnya mendapat terobosan, jadi kami mengumpulkan seluruh profesor dan mahasiswa Departemen Pemurnian untuk membentuk tim penyuling dan mencurahkan seluruh dana kami ke dalamnya. Saat ini, kami telah menyempurnakan sebagian besar komponen utama, dan struktur keseluruhan juga hampir selesai dibangun. Bagian tersulit dari keseluruhan proyek telah diselesaikan, mencapai tingkat penyelesaian lebih dari 90%, kita mengerahkan upaya kita akan segera berhasil. Hari ini adalah hari ketika kami akan menguji reaktor kristal terkompresi super, yang paling penting, dan dengan demikian, semua mahasiswa dan profesor dari Departemen Pemurnian berkumpul di Lokakarya Pemurnian. Itu sebabnya kami mengabaikan kalian semua. Namun, selama reaktor kristal beroperasi dengan sempurna, kami akan dapat mengisi pakaian kristal dengan energi spiritual dalam aliran yang stabil, sehingga keseluruhan proyek selesai 99%. Karena Old Mo adalah pemimpin keseluruhan proyek dan orang yang pertama kali menemukan pecahan kepingan batu giok, dan juga karena dia dan saya mencurahkan seluruh dana kami ke dalam proyek, kami memutuskan untuk menggunakan karakter, Xuan, dari namanya untuk proyek tersebut dan menyebut proyek ini, Project Mystic Skeleton, sedangkan pakaian kristal yang akan diproduksi secara massal akan disebut, Mystic Skeleton Battle Suite. Target kami adalah menurunkan biaya pemurnian pakaian tempur kerangka mistik menjadi di bawah 100 juta. Semuanya, aku mengundang kalian semua untuk mengambil bagian dalam Project Mystic Skeleton dan memicu badai besar di dunia kultivasi yang akan melanda dunia. Yuan Manqiu, dengan kepala terangkat tinggi, berkata dengan bangga. Wow, begitu dia selesai berbicara, semua mahasiswa baru akhirnya tergerak. Satu demi satu, seolah-olah semua orang telah disuntik energi dan berseri-seri dengan gembira, mereka semua bersemangat. Berapa 100 juta? Harga beberapa pesawat ulang-alik bersenjata kelas atas, seperti versi yang lebih tinggi dari Mystic Bird Battle Shuttles dan Crimson Flame Battle Shuttles, mendekati 100 juta. Selain kecepatannya yang lebih cepat, kekuatan tempur dari pesawat ulang-alik tersebut benar-benar lebih tinggi daripada pakaian kristal. Sebelum Mystic Skeleton Battle Suite, setelan kristal termurah bernilai lebih dari 500 juta dan itu hanyalah model pelatihan. Itu tidak dilengkapi dengan peralatan sihir ofensif yang terkenal. Sebelumnya, menghabiskan sejumlah 500 juta hanya dapat mempersenjatai satu penggarap, tetapi sekarang, dapat mempersenjatai setidaknya 5 penggarap. Bahkan jika performa dari jas tempur kerangka mistik lebih buruk daripada jas kristal lainnya, keunggulan numerik 5 atau bahkan mungkin 10 dapat menutupi perbedaan besar dalam performanya. Tak perlu dikatakan lagi, beberapa pakaian kristal dengan kualitas yang sedikit lebih tinggi bisa berharga beberapa ratus juta, beberapa miliar, atau bahkan lebih dari 10 miliar. Jika jumlah yang sama dihabiskan untuk Mystic Skeleton Battle Suite, seluruh batalion dapat dipersenjatai dengan mudah. Yuan Manqiu benar sekali. Jika proyek Mystic Skeleton benar-benar berhasil, maka sama pastinya dengan matahari terbit di timur, itu adalah setelan kristal revolusioner yang akan memicu badai yang menghancurkan bumi dan meliputi surga di dunia budidaya, bahkan dapat mengubah wajah dunia, gaya bertarung para penggarap yang ada saat ini. Pada saat itu, setiap kultivator level rendah tidak akan ragu untuk membeli Mystic Skeleton Battle Suite, dan tentara, terlebih lagi, akan mengirimkan pesanan dalam jumlah besar sekaligus. Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil bahkan tidak perlu benar-benar memproduksi pakaian tempur kerangka mistik. Mereka hanya perlu memberikan izin kepada tentara atau sekte budidaya lainnya agar mereka dapat memperbaikinya, dan hanya dari biaya lisensi, mereka akan dapat memperoleh keuntungan besar. Sekarang, apakah kamu mengerti bahwa melamar ke Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil adalah pilihan yang tepat?
Selama kita benar-benar berhasil dalam menyempurnakan jas tempur kerangka mistik, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil pasti akan terjun ke salah satu Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Departemen Pemurnian teratas di Federasi. Wajah Liao menunjukkan ekspresi gembira saat dia diam-diam merenung. Mahasiswa baru lainnya juga tersenyum lebar, mereka sangat bersemangat. Sedangkan suara desing dan dengkuran siswa yang lebih tua masih terdengar tanpa henti. Namun, di mata para mahasiswa baru, meski minyak dioleskan ke seluruh pakaian mereka, mereka mulai terlihat lebih manis, bagaimanapun juga, semua orang bekerja keras untuk kerangka proyek mistik. Menyelesaikan proyek sehari lebih awal akan membebaskan mereka dari kesengsaraan sehari sebelumnya. Segera, setelah melintasi setengah dari Wild Waves City, melewati Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall yang megah, dan melintasi sekelompok gunung terapung yang sangat besar, pesawat ulang-alik tersebut tiba di wilayah yang agak bobrok dan suram. Ini seperti distrik tua di Wild Waves City, bangunan-bangunan di atas tanah bobrok dan cat di dinding terkelupas, memperlihatkan permukaan batu bata yang kasar. 7 hingga 8 gunung terapung mengambang sendirian di langit. Ukuran gunung-gunung ini satu putaran lebih pendek dari gunung-gunung di tengah kota. Salah satu gunung terapung sepertinya memiliki masalah dengan mesin terbang arai anti-gravitasinya dan kehilangan banyak energi spiritual, yang bocor dalam bentuk energi panas. Dan untuk menghentikan pancaran panas, sebuah kolam pendingin dipasang di sebelah mesin terbang arai anti-gravity, menghasilkan sejumlah besar uap yang keluar, memenuhi seluruh langit, dan membuat atmosfer terlihat agak buruk. Lihat, itu gedung sekolah kita. Jangan terkecoh dengan tampilannya yang tidak mencolok. Di dalamnya, terdapat laboratorium yang sangat canggih, bengkel pemurnian, dan ruang peleburan kecil, yang semuanya dapat memenuhi persyaratan paling dasar dari pemurnian. Seperti kata pepatah, meskipun burung pipit kecil, ia masih memiliki semua organnya. Yuan Manqiu menunjuk ke gunung terapung yang bundar, berkata. Gunung terapung ini tidak memiliki gaya sama sekali, seolah-olah gaya klasik, modern, dan futuristik dipadukan dengan santai. Murni dari segi kepraktisan, mereka seolah-olah hanya mementingkan fungsi dan tidak mempertimbangkan pandangan artistik. Hal ini hanya memunculkan kesalahpahaman bahwa segumpal besar sampah mengambang di langit. Jika Yuan Manqiu tidak memberikan pidato itu kepada mereka beberapa waktu yang lalu, mungkin hampir setengah dari mahasiswa baru ini akan berpikir untuk pindah jurusan setelah melihat gedung sekolah. Namun, saat ini, semua orang sangat bersemangat. Setelah mereka tenggelam dalam penyelesaian mistik Skeleton Battle Suite, mereka membayangkan Departemen Pemurnian Grand Desolate War Institution yang berkembang dan megah. Bahkan gunung terapung ini dibangun setelah Patua Mo dan saya menggunakan taktik keras dan lunak pada dekan selama beberapa tahun. Baru setelah itu dana diberikan. Karena dana tidak mencukupi, makanya terlihat agak jelek, tapi memang demikian tidak masalah. Selama kita berhasil menyempurnakan jas tempur kerangka mistik, kita pasti akan membangun gunung terapung yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada gedung sekolah utama Departemen Tempur. Yuan Manqiu dengan kejam mengayunkan tinjunya sambil berkata dengan penuh semangat. Jari-jari Liao mulai gatal setelah dia tersentuh oleh antusiasmenya. Dia tidak sabar untuk terbang ke gunung sampah ini dan mulai menyempurnakan pakaian tempur kerangka mistik bersama dengan Profesor Mo Xuan. Selama kita berhasil menyempurnakan pakaian tempur kerangka mistik, dana astronomi dan sumber daya yang sangat besar akan dikucurkan ke Departemen Pemurnian. Hanya dalam beberapa tahun, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil akan menjadi departemen besar seperti Departemen Tempur, dan dalam 10 tahun, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam pada saat itu. Ledakan. Sementara Liao dan yang lainnya tenggelam dalam fantasi bahagia, ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Cahaya yang menyala-nyala melesat ke langit seperti awan jamur, yang seperti lengan gurita, menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh gunung terapung. Bab 133, Kerangka Dewa Perang. Cepat turun ke tanah. Semuanya, turun ke tanah. Liao berteriak sebelum dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Namun, sudah terlambat. Sebelum semua orang dapat bereaksi, gelombang kejut dari ledakan tersebut, seperti gelombang besar dan ombak yang mengerikan, menghempaskan tertelkar sejauh 300-400 meter, dengan kejam menghantamkannya ke gedung setinggi 4 lantai sebelum tertelkar terguling dan jatuh ke tanah. Meskipun shock mitigation array glip dipasang di seluruh tertelkar, banyak orang masih bertabrakan dengan dinding 7 hingga 8 kali dan menjadi bingung dan kehilangan arah. Bahkan cukup banyak mahasiswa baru yang kehilangan kesadaran. Banyak orang yang kehilangan kesadaran wajahnya berlumuran darah, sementara yang lain bahkan tendonnya robek dan tulangnya patah saat serangan menyakitkan terdengar tanpa henti di dalam mobil penyu. Liao adalah satu dari sedikit siswa yang tidak terluka. Dia merangkak menuju propulsion drive dan mencoba mendengar situasi di dalam untuk beberapa saat sebelum dia memutuskan bahwa propulsion array glip telah hancur total. Hanya setelah memastikan bahwa kemungkinan kebocoran energi spiritual yang mengarah ke rangkaian ledakan tidak mungkin terjadi, barulah dia merangkak keluar dari jendela yang pecah dan menatap kosong ke langit. Di langit, di sisi kanan gunung terapung, sebuah lubang raksasa dengan diameter beberapa puluh meter meledak, dari mana cahaya hijau menyala memancar keluar, mengeluarkan bau menyengat di udara. Dan di dalam gunung terapung, rangkaian ledakan yang teredam masih terdengar, itu mirip dengan gemuruh guntur yang terdengar ketika dia mengubur dirinya di bawah selimut. Ledakan masih terus berlanjut.
Setelah beberapa saat, asap hitam yang mengepul menyembur keluar dari setiap jendela dan setiap celah di gunung terapung itu, berkumpul menjadi asap hitam yang menakutkan dan tidak menyenangkan di langit. Mesin terbang arai anti-gravitasi di bawah gunung terapung mulai mati satu persatu. Di bawah tarikan gravitasi, gunung terapung itu miring ke kiri saat perlahan jatuh ke tanah. Karena bagian dari mesin terbang arai anti-gravitasi masih beroperasi, kedua sisi gunung sampah yang mengapung berada di bawah tarikan gravitasi yang berbeda. Sebagian kecil dari gunung terapung itu terkoyak secara paksa karena gaya gravitasi yang kuat dan berlawanan. Puing-puing pecah yang tak terhitung jumlahnya, yang juga bercampur dengan beberapa siluet yang menggerakkan tangan dan kaki mereka, ambruk. Beberapa orang mencoba melarikan diri dengan menaiki pedang terbang mereka, namun mereka tertelan oleh ledakan berturut-turut, melukiskan pemandangan yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Seluruh cobaan itu berlangsung selama setengah menit sebelum bagian utama gunung terapung itu akhirnya jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu dan batu yang tak ada habisnya, yang menimbulkan kesalahpahaman tentang letusan gunung berapi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah badai debu, 3 pilar api hijau menjulang ke langit. Rangkaian ledakan yang lebih mengerikan telah terjadi di dalam gunung terapung itu. Ketika mata Liao terbuka lebar dan mulut ternganga, Yuan Manqiu juga entah bagaimana merangkak keluar dari pesawat ulang-alik. Wajahnya berlumuran darah, dan ekspresi wajahnya saat dia menatap langit yang kosong lebih jelek dari hantu itu sendiri. Mo tua, setelah beberapa saat, Yuan Manqiu mengeluarkan lengkingan yang memilukan saat dia berhati-hati dan berlari menuju tempat di mana gunung terapung itu jatuh. Setelah 7 hari, gerimis yang sangat jarang terjadi melanda Wild Waves City, yang air hujannya tampak agak asam. Wilayah di mana gunung terapung itu jatuh telah dibersihkan. Untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap jatuhnya gunung terapung, di bawah setiap gunung terapung, tidak terlalu banyak rumah yang dibangun, dan rumah-rumah di sekitarnya juga dipasang dengan mesin terbang pertahanan yang kuat. Sehingga kejadian ini tidak menimbulkan terlalu banyak korban jiwa bagi warga yang berada di darat, hanya beberapa puluh bangunan saja yang menjadi tidak stabil dan dinyatakan berbahaya karena gelombang kejut tersebut dan dibongkar begitu saja untuk menghilangkan masalah. Namun, gunung sampah terapung itu telah hancur total. Melalui penyelidikan terhadap selusin pembudidaya tingkat tinggi, kecelakaan kali ini telah ditentukan sebagai kegagalan eksperimental. Dari simulasi lokasi kecelakaan terjadi saat Profesor Mo Xuan sedang memimpin seluruh tim dalam melakukan pekerjaan pemasangan reaktor kristal super terkompresi. Tepatnya, reaktor kristal adalah inti penggerak dari setelan kristal. Kristal tersebut, yang mengandung energi spiritual yang sangat kuat dalam jumlah besar setelah dikompresi sebanyak ratusan kali, dipasang di dalam reaktor seukuran telapak tangan, yang akan menggerakkan setelan kristal tersebut dalam waktu yang lama selama pertarungan. Bisa dibayangkan jika reaktor kristal mengalami masalah, kristal yang dikompresi hingga ekstrim, dalam sekejap mata, akan kembali ke ukuran aslinya dan melepaskan energi spiritual yang sangat tidak stabil yang dapat menghancurkan segalanya dalam radius beberapa ratus meter. Kecelakaan kali ini adalah situasi yang persis seperti ini. Yang lebih parah lagi adalah karena kekurangan dana, gunung terapung milik Departemen Pemurnian berukuran kecil, dan gudang kristalnya tidak jauh dari bengkel pemurnian. Saat ledakan terjadi, gelombang kejut terus-menerus menembus 7 lapisan dinding, dan dinding, yang semuanya terbuat dari logam dengan mesin terbang pertahanan yang tertanam di dalamnya, seperti kertas, tercabik-cabik. Gelombang energi spiritual yang tidak stabil menyapu gudang kristal dalam sekejap mata, menyebabkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Dari rangkaian ledakan tersebut, seluruh gunung terapung akhirnya hancur. Bahan-bahan berharga dan peralatan magis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sisa-sisa, bahan-bahan percobaan dan data yang tak ternilai terkubur di dalam puing-puing, dan bahkan Mystic Skeleton Battle Suite yang 90% telah selesai dilebur menjadi terak. Project Mystic Skeleton kembali ke nol hanya dalam 1 detik. Dan ini hanya 1% dari total kerugian. Project Mystic Skeleton adalah satu-satunya harapan Departemen Pemurnian, dan dengan demikian, semua elit, termasuk Kepala Departemen, Profesor Mo Xuan, mayoritas staf pengajar serta mahasiswa senior yang paling berpengalaman, semua hadir dalam pemurnian, bengkel ketika reaktor kristal sedang dipasang. Mereka semua tewas dalam ledakan tersebut. Gelombang energi spiritual, seperti badai, menyapu segalanya, setiap sel dan setiap gumpalan jiwa yang tersisa terkoyak-koyak. Belum lagi selamat dari ledakan, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan beberapa gumpalan jiwa yang tersisa untuk mengubahnya menjadi pembudidaya spektral, hal itu menjadi mustahil. Sekalipun para profesor dan mahasiswa tidak hadir di dalam bengkel pemurnian, selama mereka hadir di Gunung Terapung, mereka semua menderita dampak bencana dari gelombang energi spiritual, yang berkisar dari pingsan hingga terluka parah dan langsung sekarat di tempat. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Hanya Yuan Manqiu dan belasan siswa senior yang, karena level mereka yang rendah, harus berangkat untuk menyambut mahasiswa baru yang beruntung bisa lolos dari bencana ini. Dana tersebut tidak cukup untuk menopang suatu departemen, bahkan bisa dikatakan bahwa Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil telah sepenuhnya selesai. 7 hari setelah bencana, lokasi Departemen Pemurnian telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Pada awalnya, lembaga ini siap untuk membersihkan wilayah ini, dan sumber daya yang dapat digunakan yang terkubur di dalam reruntuhan dapat digunakan kembali. Lembaga tersebut benar-benar tidak tega membiarkan mereka terkubur di dalam reruntuhan, namun, Yuan Manqiu dengan paksa menghentikan mereka.
Dia bersikeras bahwa ada banyak data eksperimen dan materi berharga yang terkubur di dalam reruntuhan, yang berisi semua harapan bagi mereka untuk membangun kembali Departemen Penghilangan. Dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun memindahkan puing-puing, bahkan paku keling pun tidak diperbolehkan. Yuan Manqiu seperti induk gajah gila yang mempertahankan setiap inci tanah di wilayah kekuasaannya, dan dekan juga tidak mampu membawanya pergi. Di tengah reruntuhan, ditempatkan sebuah patung kecil, yang mirip dengan kerangka dewa perang yang telah meleleh di tengah jalan. Dengan tangan telanjang terbentang ke arah langit, mulutnya yang seperti lubang hitam mengeluarkan raungan marah ke arah langit yang tak berujung. Ini adalah Mystic Skeleton Battle Suite yang sedang dikembangkan oleh Departemen Pemurnian. Itu adalah bentuk ringkas dari usaha dan kemauan yang sungguh-sungguh dari semua profesor dan mahasiswa Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil, yang malah berubah menjadi terak dalam ledakan tersebut, sehingga kehilangan tujuannya untuk pemurnian. Kini hanya bisa dijadikan monumen untuk mengenang orang-orang yang telah mengorbankan diri di jalan bercocok tanam. Sebuah peringatan hikmat diadakan di depan patung. Persatuan mahasiswa setiap departemen, termasuk Iron Fist Club, Chaos Edge Hall, Lancets, Glip Devils, telah mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan belasungkawa. Sebagian besar profesor institut dan seluruh staf manajemen juga berkumpul di sini. Meskipun Departemen Pemurnian adalah departemen limbah yang tidak layak disebutkan di lembaga perang terpencil, meskipun banyak profesor dan mahasiswa yang berpikir untuk mencabut Departemen Pemurnian. Tapi jika Departemen Pemurnian benar-benar menghilang dari muka bumi sedemikian rupa, ini terlalu kejam. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk memperingati beberapa pelajar dan kultivator hebat yang, demi membela peradaban manusia, berkelana dalam misteri dunia kultivasi yang tak ada habisnya, dengan penuh semangat membenamkan diri dalam penelitian dan kultivasi selama siang dan malam, menghabiskan seluruh waktu mereka, keringat dan darah, dan bahkan membayarnya dengan nyawa dan jiwa mereka yang berharga. Di bawah patung jas tempur kerangka mistik, Dekan Lembaga Perang Terpencil, Xiong Bailey, berkata dengan sedih. Xiong Bailey adalah tokoh legendaris di Lembaga Perang Grand Desolate. Rumor mengatakan bahwa ketika dia masih muda, kekuatannya sebagai seorang kultivator tipe pertempuran telah menembus ke tingkat puncak tahap formasi inti. Di Demon Beast Wastelen, dia memerintahkan angin dan awan, menyapu semua yang dilewatinya, dan mendapat julukan, Gunung Berapi. Namun, selama wabah gelombang besar, dia dikepung dengan ketat. Sepanjang siang dan malam, dia langsung berbenturan dengan gelombang buas. Meskipun dia telah membunuh ribuan binatang iblis, dia telah menguras energi spiritualnya secara berlebihan dan juga diracuni oleh lebih dari 30 jenis racun iblis, merusak 8 meridian tambahannya, sebagai akibatnya, kekuatannya mengalami penurunan yang sangat parah, membuatnya tidak lagi layak untuk berperang. Namun, dia tidak menyerah. Dengan ketekunan dan bakat yang luar biasa, dia, yang sangat mengejutkan semua orang, berubah menjadi seorang kultivator tipe admin dari seorang kultivator tipe pertempuran. Selain itu, kekuatannya juga telah pulih ke tingkat menengah dari tahap formasi inti. Karena pengalaman legendaris ini, Xiong Bailey menikmati prestise yang sangat tinggi di lembaga perang terpencil. Bahkan para ahli yang lebih kuat darinya dengan hormat menyetujui dia untuk memangku jabatan dekan institut tersebut. Rumor mengatakan bahwa Xiong Bailey adalah orang yang ambisius dan sangat ingin meningkatkan lembaga perang terpencil menjadi salah satu dari 3 universitas super di antara 9 universitas elit. Paling tidak, dia ingin menyingkirkan keadaan sulit saat ini di mana lembaga perang terpencil menduduki peringkat terakhir di antara 9 universitas elit. Dan idenya adalah untuk memperkuat 4 departemen utama dan melemahkan atau bahkan membubarkan semua departemen limbah, dan dengan demikian, semua sumber daya dicurahkan ke 4 departemen utama untuk pembangunan. Meskipun dia berpikir seperti ini, setelah tragedi ini, Xiong Bailey merasa sedih. Di sebelah dekan berdiri Yuan Manqiu, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki kulit pucat sambil terus menatap puing-puing Mystic Skeleton Battle Suite, sepertinya ingin secara paksa mengambil puing-puing itu dari alasnya. Selama 7 hari ini, dia hampir tidak pernah tidur saat dia dengan panik mengobrak-abrik reruntuhan. Dia menjadi jauh lebih kuyu namun juga sedikit lebih kurus. Samar-samar seseorang dapat menemukan sedikit bayangan, Dewi Laut Dalam, dari beberapa dekade yang lalu. Melihatnya mengalami transformasi total dari penampilan sebelumnya dalam 7 hari ini, Li Yao sedikit linglung. Dalam 7 hari ini, hampir tanpa tidur sedikit pun, Li Yao melepaskan semua kemampuan spesialnya yang telah ia pelajari di makam peralatan ajaib saat ia membersihkan puing-puing bersama dengan Yuan Manqiu, menyelamatkan banyak kepingan batu giok yang berharga, buku, peralatan pelatihan, dan harta surga dan bumi yang terkubur di bawah reruntuhan. Meskipun Li Yao telah menguatkan dirinya dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian, yang telah dia pelajari dari fragmen ingatan, pada saat ini, dia tidak dapat bertahan dan gemetar serta tidak stabil. Departemen pemurnian hanya tersisa seorang profesor dan beberapa lusin mahasiswa yang memiliki kekuatan biasa-biasa saja. Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Merenungkan Li Yao, pada titik ini, seseorang dari belakang dengan ringan menyodoknya. Ketika dia berbalik, itu adalah mahasiswa baru, Huang Tong. Huang Tong aktif di kalangan mahasiswa baru. Dia sangat ramah, belum genap beberapa hari berlalu, namun ia sudah menyatu dengan murid-murid yang lebih tua dan juga mendapat banyak teman di luar jurusan. Dia mendapat informasi yang sangat baik. Huang Tong mengedipkan mata pada Li Yao, bagaimana menurutmu? Kamu sebenarnya akan pindah ke departemen mana? Iron Fist Club atau Chaos Edge Hall?
Liao terkejut sesaat, apa maksudmu? Dia sekali lagi melirik beberapa mahasiswa baru dan mahasiswa senior yang tersisa di Departemen Pemurnian, yang berkumpul di samping Huang Tong. Meski ekspresi sedih terlihat di wajah mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan aspirasi mereka di kedalaman mata mereka. Alis Huang Tong bergerak-gerak. Kamu masih belum tahu, benar? Kamu telah mengumpulkan sumber daya yang terkubur di bawah reruntuhan, jadi kamu mungkin belum mendengarnya, tapi, Departemen Pemurnian akan segera dibubarkan. Bab 134, Supernova. Apa katamu? Liao menatap dengan mata terbuka lebar, wajahnya penuh keheranan. Huang Tong mengatupkan bibirnya sambil berkata dengan nada tidak setuju, karena menangis dengan suara keras, bukankah itu sudah jelas? Sejak awal, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil kita lemah dan terkenal sebagai departemen terburuk di antara 9 universitas elit. Seluruh departemen dengan susah payah didukung oleh satu orang saja, yang tidak lain adalah Profesor Mo Xuan. Bahkan jika dia adalah Profesor Mo Xuan, dia tidak memiliki reputasi yang baik di komunitas penyulingan, karena itulah dia mendapat julukan orang gila. Sekarang, bukan hanya dia, tapi bahkan beberapa profesor yang sedikit terampil dan bereputasi serta semua mahasiswa elit telah terbunuh oleh ledakan itu, meninggalkan seorang profesor bersama dengan pemula seperti kita. Katakan padaku, apakah menurutmu Departemen Pemurnian kita punya masa depan? Ini adalah masalah yang sama yang juga dipikirkan oleh Liao. Pukulan kali ini sungguh serius. Dapat dikatakan bahwa Departemen Pemurnian telah dimusnahkan sepenuhnya. Huang Tong mendecakkan bibirnya, untuk waktu yang lama, institut percaya bahwa hanya 4 departemen utama yang harus tetap ada dan akan lebih baik jika memiliki departemen biasa sesedikit mungkin. Hanya dengan cara seperti itu mereka dapat meningkatkan tingkat akademis institut itu. Bahkan jika tidak ada kecelakaan yang terjadi di Departemen Pemurnian, masih banyak yang akan berteriak-teriak untuk membubarkan Departemen Pemurnian setiap tahun. Belum lagi kecelakaan tragis seperti itu telah terjadi dan telah menghancurkan lebih dari separuh Departemen Pemurnian. Mustahil bagi mereka untuk tidak menghapuskan departemen tersebut. Dan dari apa yang saya dengar, manajemen institut telah memutuskan untuk mengumumkannya secara resmi setelah upacara peringatan. Selain 4 departemen besar yang harus melalui ujian, mahasiswa Departemen Pemurnian dapat memilih departemen lain tanpa syarat untuk dipindahkan ke. Baru sekarang Liao memahami mengapa para siswa ini berseri-seri dengan gembira. Departemen Pemurnian di Lembaga Perang Terpencil adalah departemen yang memiliki batas terendah, jadi jika mereka secara sewenang-wenang memilih departemen lain selain Departemen Pemurnian, itu akan menjadi peningkatan yang signifikan. Jadi bisa dikatakan, bahkan jika mereka menutup mata dan memilih departemen secara acak, mereka akan tetap menghasilkan keuntungan. Sebagian besar mahasiswa Departemen Pemurnian ada di sini karena mereka tidak punya pilihan, bukan karena mereka menyukai pemurnian. Secara alami, manusia berjuang ke atas sebagaimana air mengalir ke bawah. 1. Liao juga tidak bisa mengatakan bahwa pilihan mereka salah. Bagaimanapun, setiap orang harus mempertimbangkan masa depan mereka sendiri. Namun, jika Departemen Pemurnian benar-benar dihapuskan, lalu kemana dia harus pergi setelah ini? Apakah akan dihapuskan? Apakah tidak ada ruang untuk pemulihan? Tidak bisakah kita merekrut profesor lagi? Tidak bisakah gedung sekolah dibangun kembali? Kata Liao dengan malu-malu. Huang Tong terkekeh sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan siswa Liao, membangun kembali Departemen Pemurnian hanya dengan kata-kata adalah hal yang mustahil, hal ini membutuhkan uang. Dibutuhkan jumlah yang sangat besar untuk membangun gunung terapung besar yang memiliki berbagai bengkel peleburan, bengkel pemurnian, dan laboratorium. Bahkan 18 miliar pun tidaklah cukup. Umumnya sebuah universitas memiliki 3 sumber pendanaan utama. Yang pertama adalah dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah federasi. Kedua adalah mensponsori berbagai sekte budidaya. 9 universitas elit disponsori oleh banyak sekte budidaya yang kuat dan berkembang dari belakang. Misalnya, Lembaga Perang Terpencil kita memiliki sekte tempur yang kuat seperti Sekte Tinju Setan dan Aliansi 100 Pedang yang mensponsori kita dari belakang. Tentu saja, mereka yang mengeluarkan uang pasti akan mensponsori departemen yang mereka sukai. Misalnya, Sekte Tinju Iblis pasti akan membelanjakan uang mereka untuk klub tinju besi, sedangkan Aliansi 100 Pedang, pastinya, akan mensponsori Chaos Edge Hall. Tidak mungkin menyalahgunakan uang untuk membangun kembali Departemen Penghilangan, dan Anda dapat memahami mengapa mereka tidak melakukannya, bukan? Yang ketiga adalah setiap departemen mendukung diri mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan unik mereka sendiri. Misalnya, perkumpulan mahasiswa dari Departemen Tempur seperti Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall seringkali membentuk koalisi antara mahasiswa dan tentara untuk berburu binatang iblis jauh di dalam Wastelen bersama-sama. Padahal, Glib Devils terbuka untuk umum dan memberikan layanan tato demi mendapatkan uang. Karena ketenaran Glib Devils, banyak penggarap yang datang dan menghabiskan banyak uang untuk meminta anggota Glib Devils menato mereka. Adapun Lancets, tentu saja di bidang bedah dan ortopedi, Lancets tidak ada duanya di federasi. Entah berapa banyak uang yang mereka hasilkan setiap hari. Selain sebagian kecil yang dibayarkan ke institut sebagai biaya manajemen, setiap sen yang mereka peroleh digunakan untuk mengisi kas departemen masing-masing. Departemen manapun yang ingin membangun gunung terapung baru atau melakukan proyek revolusioner harus mengumpulkan dana dari sana-sini.
Sebagian dana seringkali berasal dari institut, yang akan mengambil sebagian dari dana pendidikan pemerintah, telah diterima. Sebagian dana akan berasal dari sponsor sekte budidaya yang sudah dikenal, sementara sebagian kecil akan diambil dari kas kecil departemen, dan terakhir, sisa dana akan berasal dari kantong pemimpin proyek sendiri. Apa yang dimiliki Departemen Pemurnian? Lembaga ini sama sekali tidak optimis dan karena itu mereka tidak punya niat untuk menginvestasikan 1 sen pun pada departemen tersebut. Adapun sekte-sekte yang kita kenal, kita tidak punya, jadi lupakan sponsor. Sedangkan untuk sekte kita, perbendaharaan, tentu saja, dan saya bahkan pernah mendengar bahwa Profesor Mo Xuan bangkrut karena proyek Mystic Skeleton. Dia telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk proyek tersebut dan bahkan meminjam sejumlah besar uang dari banyak orang. Li Yao menggertakkan giginya hingga terasa sakit. Dari perkataan Huang Tong, dia menemukan bahwa masalahnya sangat serius. Pada titik ini, kelopak matanya mulai bergerak-gerak. Keempat benang roh yang tertidur di dalam dahinya juga menjadi gelisah. Dia merasa seolah-olah mereka siap keluar kapan saja. Intuisi Li Yao menunjuk ke langit di mana dia melihat pesawat ulang-alik besar berbentuk cakram mengambang dengan tenang di langit biru cerah. Pesawat ulang-alik terbang ini kebetulan merupakan sebuah karya seni, lambungnya sangat indah hingga ekstrim, seolah-olah itu adalah karya alam itu sendiri, seolah angin sepoi-sepoi telah membeku menjadi pesawat ulang-alik yang bisa terbang. Seolah-olah ia telah sepenuhnya menyatu dengan udara sampai-sampai jika garis pandang seseorang tidak tertuju padanya, maka tak seorang pun akan dapat merasakan keberadaannya. Dan begitu garis pandang Li Yao mendarat di sana, ia melepaskan aura yang sangat dalam-dalam sekejap mata. Sungguh tak terduga seperti laut itu sendiri, sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki dorongan untuk membungkuk dalam pemujaan. Itu pesawat ulang-alik Universitas Deep Sea. Huang Tong berseru, wow, dalam kekaguman. Pesawat ulang-alik terbang sedalam laut dengan tenang meluncur di atas kepala semua orang. Ia jelas bergerak dengan kecepatan tinggi, namun memberikan perasaan, statis, kepada semua orang, seolah-olah ia tidak terbang sama sekali, melainkan seluruh dunia tertarik olehnya. Perasaan seperti ini membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Kemampuan pemurnian Universitas Deep Sea sangat kuat. Dari penerbangan kecil ini saja, mereka bisa melihat sekilas kedalamannya. 3 pria yang mengenakan jubah perak putih secara bertahap mendarat di tanah dan dengan sungguh-sungguh berjalan menuju patung Mystic Skeleton Battle Suite. Mereka adalah perwakilan dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Meskipun Departemen Pemurnian Universitas Deep Sea termasuk dalam kubu elit dan Departemen Pemurnian Lembaga Perang terpencil milik kubu akar rumput, dan meskipun mereka kadang-kadang terlibat dalam perebutan dao besar karena perbedaan ideologi di antara keduanya. Pada akhirnya, mereka semua masih menjadi anggota dunia budidaya dan juga pemurni. Dalam situasi seperti ini, pihak lain akan selalu datang untuk menyampaikan belasungkawa. Berdiri di depan adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan cincin logam oval di wajahnya yang menutupi seluruh sepasang matanya. Cincin logam itu bertatahkan 18 kristal biru berkilau, memberikan kesalahpahaman bahwa itu adalah 18 mata monster aneh. Ini adalah tontonan yang sangat istimewa. Itu pasti semacam peralatan sihir tingkat tinggi. Dia tidak lain adalah Supernova Jiang Seng, pendatang baru paling menonjol di Departemen Pemurnian Universitas Laut dalam 2 dekade terakhir. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia secara pribadi akan datang untuk berpartisipasi dalam peringatan tersebut. Kali ini, Universitas Laut Dalam tampaknya tulus, kata Huang Tong dengan suara kecil. Dia adalah Jiang Seng. Li Yao menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Supernova Jiang Seng. Ketika dia masih di kota Tombak Terapung, Profesor Xie Tingxian, untuk menariknya, pernah menjamin bahwa Universitas Laut Dalam akan menggunakan segala yang dimilikinya untuk membesarkannya menjadi Supernova kedua Jiang Seng. Belakangan, Li Yao juga melihat-lihat informasi tentang Jiang Seng. Dia adalah seorang bintang baru di komunitas penyulingan yang dipuji sebagai penyuling paling berbakat di kalangan generasi muda. Dia lulus dari Deep Sea University dan merupakan murid langsung Chu Siu-hong. Dia juga satu-satunya orang yang diberikan mantelnya oleh Chu Siu-hong. Bahkan sebelum berusia 30 tahun, dia telah menyempurnakan banyak peralatan magis yang kuat yang telah mengguncang dunia budidaya dan telah menjadi profesor termuda di Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Karena dia luar biasa cemerlang dan berbakat, kecepatannya yang meningkat seperti ledakan nova, jadi semua orang di komunitas penyulingan memanggilnya Supernova. Saat ini, karena waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi lebih singkat dibandingkan yang lain, dia bisa dianggap kurang dewasa. Namun, banyak orang percaya bahwa setelah beberapa dekade, dia akan menjadi pemimpin seluruh komunitas penyuling di sektor asal surga, dia akan menjadi ahli pemurni terkuat. Mata Li Yao berkedip-kedip dengan nyala api yang tak terselubung ketika dia menatap bagian belakang Supernova Jiang Seng. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Saat ini, Supernova Jiang Seng telah mencapai ketenaran dan kesuksesan, menimbulkan sensasi di federasi, dan menjadi profesor di Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Baginya, dia hanyalah seorang pemula tanpa nama yang baru saja menjadi mahasiswa baru di Departemen Pemurnian Lembaga Perang terpencil dan tidak lebih. Dan bahkan Departemen Pemurnian yang miskin pun hampir dibubarkan. Perbedaan status antara keduanya sangat besar. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menantang Jiang Seng. Untuk saat ini,
dia masih perlu mengumpulkan kekuatan dan menyembunyikan cakar dan taringnya sampai waktu yang tepat. Jiang Seng dan 3 profesor dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam berjalan di depan patung jas tempur kerangka mistik dan membungkuk pendek. Setelah itu mereka berjalan ke sisi Xiong Baili dan Yuan Manqiu sebelum mereka mulai berbicara dengan suara rendah. Para mahasiswa Departemen Pemurnian mempunyai pemikirannya masing-masing. Banyak dari mereka mulai berdiskusi secara bergiliran tentang departemen mana yang akan mereka pilih dengan penuh semangat. Tidak ada yang peduli dengan kedatangan Jiang Seng. Liao juga mulai memikirkan tentang bagaimana dia akan menjalani jalur kultivasi di masa depan. Entah berapa lama kemudian dia tiba-tiba mendengar suara perselisihan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat Jiang Seng dan Yuan Manqiu pergi ke tempat terpencil dan berbicara dengan suara rendah. Mereka berbicara dengan cepat dan ekspresi gelisah terlihat di wajah mereka. Hati Liao tergerak. Dia mengambil beberapa langkah ke arah keduanya sambil dengan penuh perhatian mendengarkan 1 atau 2 kata yang datang bersama angin. Jiang Seng berkata, "Kakak senior Yuan, Anda adalah lulusan paling berprestasi dari Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam sebelum saya dan juga merupakan murid langsung yang paling dibanggakan oleh Guru Chu. Kali ini, Guru Chu dengan tulus mengundang Anda untuk kembali. Selama Anda bersedia, kamu bisa kembali ke Deep Sea University apapun kondisinya, tapi kenapa kamu begitu keras kepala? Kenapa kamu menolak mentah-mentah?" Yuan Manqiu dengan dingin berkata, "Saudara muda Jiang, tolong kembalilah dan beritahu guru bahwa sejak 20 tahun yang lalu, kita telah berpisah karena ideologi pemurnian yang berbeda. Saya telah mengambil jalan yang berbeda, dan sekarang, saya adalah penjabat dekan Lembaga Pemurnian Perang Agung Terpencil. Departemen, saya sama sekali tidak tertarik untuk kembali ke Universitas Laut Dalam untuk menjadi guru, mohon terima kasih kepada guru atas niat baiknya." Jiang Seng menghela nafas dan berkata, "Kakak senior Yuan, kemungkinan besar, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil akan dihapuskan. Bahkan jika tidak dihapuskan sekarang, maka tahun depan, itu akan dihapuskan secara paksa oleh asosiasi. Mengapa Anda membuang-buang waktu 1 tahun? Sekali Anda bergabung dengan Departemen Pemurnian Universitas Deep Sea, ada banyak proyek yang menunggu untuk Anda tangani. Sumber daya, staf, harta surga dan bumi. Anda dapat memiliki segalanya yang 100 kali lebih baik daripada yang ada di sini." Yuan Manqiu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan nada lembut. "Mungkin kondisi Universitas Laut Dalam benar-benar bagus, tapi hanya di lembaga perang terpencil aku bisa melanjutkan. Proyek kerangka mistik. 1. Mengejar cita-cita sendiri demi kehidupan yang baik adalah hal yang sangat wajar. Bab 135, tentukan nasibmu sendiri." Jiang Seng terkejut sesaat sebelum tertawa. "Kakak senior Yuan, setelah semua ini, kamu masih belum menyerah pada proyek mistik skeleton. Apakah kamu masih ingin menyempurnakan setelan kristal berbiaya rendah yang dapat diproduksi secara massal? Tahukah kamu bahwa proyek mistik skeleton telah menjadi sebuah lelucon besar di komunitas penyulingan sejak lama? Sejak awal, tidak ada yang optimis terhadap Anda. Termasuk Universitas Laut Dalam kami, banyak orang dengan tulus mencoba meyakinkan Anda bahwa kekuatan tarik bahan biasa itu rendah dan sederhana tidak dapat menahan dampak energi spiritual yang sangat tinggi. Jika itu bukan harta surga dan bumi, maka itu tidak mungkin. Desakan Anda bahkan telah menyebabkan tragedi seperti itu. Cukup." Yuan Manqiu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata sambil menekankan setiap kata, "Benar, upaya kali ini gagal dan banyak yang meninggal, bahkan Pak Tuamo. Tapi, terus kenapa? Sejak awal, jalan kultivasi penuh dengan kesulitan dan bahaya, dan kematian bisa membawa kita kapan saja. Setiap tahun, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak kultivator yang kehilangan nyawanya di Demon Beast Wastelen, namun tidak ada seorang pun yang berani melangkah. Gurun binatang iblis. Para kultivator seharusnya tidak takut mati, dan jika takut, maka jangan berkultivasi. Jika Pak Tuamo dan saya takut mati, kami akan menjalani kehidupan yang damai dan normal selama 100 tahun seperti orang biasa. Kami tidak perlu melakukan itu, kehilangan semua kekayaan kita hanya demi proyek kerangka mistik. Dengan kekuatan kita, kita bisa menjalani kehidupan mewah dengan kekayaan dan kemuliaan, tapi kita tidak melakukannya. Meski Pak Tuamo sudah mati, tapi aku masih hidup, bukan? Upaya kali ini gagal, namun demikian, aku juga telah memperoleh data berharga dan mempelajari beberapa hal. Lain kali, aku pasti tidak akan berhasil, kesalahan yang sama. Bagaimanapun, aku akan bertahan. Aku akan menyempurnakan pakaian pertempuran kerangka mistik yang sebenarnya, dan pada saat itu, aku secara alami akan datang ke Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan bertukar petunjuk denganmu." Setelah hening beberapa saat, Jiang Seng menghela nafas tanpa daya. "Baiklah, karena kakak senior Yuan sudah mengatakan demikian, aku hanya bisa kembali dan melaporkannya kepada guru dengan setia. Meski begitu, sebagai adik juniormu, aku harus mengingatkan satu hal pada kakak senior Yuan. Kakak senior Yuan, hal yang paling penting saat ini bukanlah memperbaiki beberapa baju perang kerangka mistik, melainkan melindungi Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. 9 universitas elit adalah universitas paling bergengsi yang diakui oleh pemerintah federasi, dan oleh karena itu, pendanaan dan sumber daya tahunan yang disediakan oleh pemerintah federasi jauh lebih banyak dibandingkan universitas lain, sehingga terdapat persyaratan yang sangat tinggi terhadap kualitas pendidikan, serta standar departemen.
Setiap tahun, Departemen Pendidikan akan mengevaluasi semua departemen di 9 universitas elit. Jika Departemen Pemurnian kita bahkan tidak dapat membina satu pun penyuling terdaftar, maka itu berarti kualitas pendidikan Departemen Pemurnian universitas kita sangat buruk dan kita tidak layak menyandang gelar 9 universitas elit. Pada saat itu, Departemen Pendidikan akan mencabut kualifikasi universitas tersebut. Sekarang, yang tersisa hanyalah prajurit udang dan jenderal kepiting, atau mahasiswa baru yang baru saja masuk. Tidak mudah untuk membina penyulingan terdaftar dari mereka hanya dalam waktu 1 tahun. Yuan Manqiu dengan kaku berkata, saudara muda Jiang, biarkan aku mengkhawatirkannya, itu bukan urusanmu. Mari kita berpisah di sini. Jiang Seng mengangguk. Baiklah, kakak senior Yuan. Kita semua adalah kultivator yang mencari kebenaran, jadi meskipun Anda dan saya memiliki ideologi pemurnian yang berbeda, saya dengan tulus berharap Anda sukses dalam menyempurnakan armor kerangka mistik yang dapat diproduksi secara massal. Kalau begitu, aku akan meledakkannya sepenuhnya menggunakan setelan kristal yang aku sempurnakan. Nada bicara Jiang Seng sangat tenang, seolah-olah itu bukanlah ancaman tetapi menyatakan fakta yang sangat umum. Setelah mengatakan ini, dia mengangguk ke Yuan Manqiu sebelum berbalik dan berjalan menuju pesawat ulang-alik. Pada titik ini, dia dengan seenaknya melirik ke arah Liao. 18 kristal pada cincin logam tiba-tiba menyala. Jiang Seng sedikit tersenyum sambil berjalan menuju Liao. Anda pasti Liao, juara ujian masuk perguruan tinggi kota terapung yang sangat optimis bagi Profesor Xie Tingxian. Saya adalah Profesor Asosiasi Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, Jiang Seng, keturunan keluarga Jiang dan sepupu jauh Jiang Tao. Petik 2. Keturunan keluarga Jiang. 3 kata ini membuat murid Liao tiba-tiba berkontraksi saat dia secara naluriah mundur selangkah. Jiang Seng tampaknya tidak menyadari kewaspadaan Liao saat dia melanjutkan, siswa Liao, terima kasih banyak. Jiang Tao, yang melarikan diri dari pertempuran, tidak lebih dari seorang bandit yang tidak memiliki keberanian. Dia hanyalah aib bagi kita. Keluarga Jiang, terima kasih telah menegakkan keadilan dan membantu kami membersihkan keluarga Jiang. Saya akan selalu mengingat tindakan kebaikan yang luar biasa ini. Liao terkejut sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Seng berniat mengatakan ini. Jiang Seng tertawa terbahak-bahak, ada apa? Apa menurutmu aku datang mencari masalah? Pelajar Liao, kamu terlalu banyak berpikir. Belum lagi Jiang Tao, yang hanya mencari kematiannya sendiri, bahkan jika itu adalah keturunan lain dari keluarga Jiang, saya tidak tertarik membantu mereka mengangkat kepala. Saya adalah seseorang yang terobsesi dengan teknologi, dan oleh karena itu, di mata saya, hanya teknik pemurnian yang patut diperjuangkan. Saya tidak tertarik pada keluarga atau kerabat. Hal-hal itu terlalu konyol. Mereka tidak layak bagiku untuk menyia-nyiakan setengah detik pun. Liao menghela napas lega dan berkata, Profesor Jiang, Anda adalah. Sikap Jiang Seng tiba-tiba berubah. Senyuman masih tersungging di mulutnya, tetapi temperamennya, dalam sekejap mata, tiba-tiba menjadi sangat dingin dan suram saat dia berkata. Namun, meskipun saya tidak tertarik pada keluarga, dan bahkan jika Anda, mahasiswa Liao, menjungkir balikan keluarga Jiang, saya akan tetap acuh tak acuh. Tapi Anda seharusnya tidak menghina Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Perasaan saya terhadap universitas ini 100 kali lebih dalam dari keluargaku. Liao bingung, kapan saya menghina Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Dia sangat jelas betapa kuatnya Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, dan dia bahkan merasa takut. Tanah Suci Para Pemurni, judul ini bukan hanya untuk pertunjukan. Jangankan menghinanya, dia bahkan tidak pernah meremehkan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Jiang Seng dengan acuh tak acuh berkata, kamu mengatakan bahwa kamu akan memimpin lembaga perang terpencil dan menantang Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, menurutku, itu seperti katak yang melompat keluar untuk menantang singa. Katakan padaku, bukankah itu sebuah penghinaan? Ke singa. Liao menyipitkan matanya, Profesor Jiang, maksudmu, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil milikku seperti seekor katak yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang universitasmu yang seperti singa. Dan kita seharusnya tidak memilikinya, meskipun itu hanya sebuah pemikiran yang merupakan penghinaan terhadap universitasmu. Ya, itulah yang saya maksud. Anda cerdas, siswa Liao. Jiang Seng menunjukkan senyuman seperti angin hangat dan lembut yang membelai pipimu. Petik 2. Petik 2. Liao tidak bisa berkata-kata. Supernova Jiang Seng benar-benar bertindak seperti murid langsung Chu Xiuhong, dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Namun, Jiang Seng mengubah topik pembicaraan dan senyuman sekali lagi muncul di wajahnya, seperti kata pepatah, orang muda melakukan kesalahan dan para dewa akan memaafkan segalanya. Kamu masih muda, impulsif, berdarah panas, naif, dan kamu akan melakukannya, sesekali mengatakan omong kosong. Tidak ada yang salah dengan sendirinya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertobat. Jiang Seng mengangkat ibu jarinya sambil menunjuk ke arah pakaian perang kerangka mistik yang cacat di belakangnya, mahasiswa Liao, inilah kesempatannya. Anda telah melihat kondisi Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Mungkin Departemen Pemurnian akan segera dihapuskan, jadi jika kamu tetap di sini, kamu akan menyia-nyiakan bakatmu. Jika Anda bersedia, saya dapat memikirkan cara untuk memindahkan Anda ke Departemen Pemurnian Universitas Dipsi.
Pada awalnya, Anda akan masuk sebagai mahasiswa audit, dan kemudian, saya akan memikirkan cara untuk mendaftarkan Anda secara resmi ke DIPSI. Departemen Pemurnian Universitas. Bagaimana menurut Anda? Li Yao tetap diam. Saat ini, suara keras Yuan Manqiu bergema di telinganya. Penggarap harus tidak takut mati, dan jika takut, jangan berkultivasi. Bagaimanapun, aku akan bertahan. Aku akan menyempurnakan setelan pertempuran kerangka mistik yang sebenarnya. Sedikit kerutan muncul di glabella Jiang Seng, siswa Liao, ini adalah kesempatan terakhirmu. Tidak semua pemuda seberuntung kamu, yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Selama kamu mengangguk, aku secara pribadi akan menjadi gurumu dan membimbingmu ke jalan pemurnian yang benar. Bukankah itu lebih baik daripada tetap berada di tumpukan sampah ini? Mengenai pernyataanmu bahwa suatu hari nanti kamu akan menantang Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, semua orang tahu bahwa itu hanyalah omong kosong seorang pemuda. Siapa yang akan mengingatnya? Semua orang bersikap sembrono di masa mudanya, jadi semua orang akan mengerti. Sebagai selama kamu mencapai kesuksesan dan mendapatkan pengakuan, tidak ada yang akan menertawakanmu. Tumpukan sampah. Liao merenung untuk waktu yang lama sambil menatap mistik skeleton Battle Suite di kejauhan. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Maaf, Profesor Jiang, saya adalah seseorang yang keluar dari tumpukan sampah. Hampir sepanjang masa kecil saya hanya bertahan hidup dengan mengandalkan sisa-sisa yang dikumpulkan dari tumpukan sampah, jadi menurut saya, tumpukan ini, sampah, lebih cocok untukku. Jiang Seng meliriknya dalam-dalam sebelum dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya tetap akan mengatakan ini, saya berharap Anda dan kakak senior Yuan sukses dalam menyempurnakan jas tempur kerangka mistik. Saya juga ingin melihat seperti apa jas kristal legendaris yang dapat diproduksi secara massal itu. Tapi pertama-tama, coba pikirkan tentang cara untuk menjaga tumpukan sampah ini, siswa Liao. Jiang Seng, tanpa menoleh, mulai berjalan langsung menuju pesawat ulang-alik sebelum pesawat itu melayang diam-diam, persis seperti saat mereka tiba. Setelah sekitar 1 jam kemudian, peringatan itu akhirnya berakhir. Namun, keraguan dan kecurigaan di hati para siswa dari Departemen Pemurnian masih belum hilang. Jadi semua orang terus menatap Dekan Xiong Baili dengan cemas. Keputusan untuk menentukan hidup dan mati Departemen Pemurnian ada di tangannya. Tampaknya merasakan suasana hati para siswa yang terlalu tidak sabar untuk menunggu, Dekan Xiong Baili, setelah yang lain pergi, mengumpulkan semua siswa yang tersisa di Departemen Pemurnian untuk mengumumkan keputusan yang sangat penting. Dan para profesor dari berbagai departemen, yang berdiri di belakang Xiong Baili, memandang para siswa di bawah panggung dengan tatapan yang sangat aneh. Tampaknya mulai saat ini, mereka akan memilih siswa berbakat yang mereka sukai. Sepertinya Departemen Pemurnian benar-benar akan dihapuskan. Para profesor dari berbagai departemen akan memilih mahasiswanya. Huang Tong, yang berdiri di belakang Liao, berkata dengan suara rendah. Liao melirik Yuan Manqiu. Yuan Manqiu tetap tanpa ekspresi, tapi matanya seperti 2 bara merah yang menyala. Xiong Baili mengambil 1 langkah ke depan dan langsung ke pokok permasalahan. Mahasiswa Departemen Pemurnian, kalian mungkin pernah mendengar rumor seperti institut sedang bersiap untuk menghapuskan Departemen Pemurnian, dan itu memang benar. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Pada awalnya, manajemen memang telah memutuskan hal ini. Bagaimanapun, kerugian yang dialami Departemen Penghilangan sangat serius. Tidak hanya Gunung Terapung yang hancur, tetapi Departemen Pemurnian hanya tersisa 1 profesor, Asosiat Profesor Yuan Manqiu. Apakah itu fasilitas atau fakultas, Departemen Pemurnian kekurangan keduanya. Lembaga ini memiliki pendanaan yang terbatas dan semua fasilitas perlu dibangun kembali, sehingga tidak mungkin menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun kembali Departemen Pemurnian dalam waktu singkat. Awalnya, kalian para siswa telah melalui segala macam kesulitan untuk masuk ke Grand Desolate Institution, yang dipuji sebagai salah satu dari 9 universitas elit, dan saya, sebagai dekan institut tersebut, bertanggung jawab atas setiap siswa, masa depan. Jadi, institut awalnya memutuskan untuk menghapuskan Departemen Pemurnian, dan para mahasiswa dapat dipindahkan ke departemen lain. Namun, Profesor Yuan Manqiu terus bersikeras bahwa ada harapan dalam membangun kembali Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Dia mengatakan bahwa, tradisi lembaga perang terpencil kami adalah untuk tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menyerah, dan jika ada bahkan ada seorang prajurit yang tersisa untuk bertarung, mengertakkan gigi, menegakkan punggung, dan membawa bendera pertempuran. Apa yang dia katakan benar. Lembaga perang terpencil kami memang berbeda dari 8 universitas elit lainnya. Selama kamu bersedia bertarung, kami akan memberimu kesempatan untuk bertarung, dan kami sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Inilah semangat dari lembaga perang terpencil kami. Selama beberapa ratus tahun, kami selalu bertindak seperti ini. Jadi, kami akhirnya memutuskan bahwa kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memilih. Nasib Departemen Pemurnian ada di tangan Anda. Bab 136, Kakak Tertua dan Presiden. Jika ada mahasiswa yang bersedia tinggal di Departemen Pemurnian untuk melanjutkan studinya, maka kami pasti akan menyambutnya. Setiap departemen sudah sepakat bahwa semua fasilitas pelatihan dasar akan dibuka untuk mahasiswa dari Departemen Pemurnian.
Departemen Pemurnian. Pada saat yang sama, sumber daya dan anggaran yang menjadi hak Departemen Pemurnian akan terus disediakan. Dan jika ada mahasiswa yang merasa Departemen Pemurnian tidak cukup untuk mewujudkan impian Anda, institut akan tetap mendukung mahasiswa tersebut dan setiap departemen akan terbuka untuk mereka. Kami akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk pindah ke departemen lain. Pilihan ada di tangan Anda. Seperti yang Profesor Yuan katakan, meskipun hanya ada satu prajurit yang tersisa, selama masih ada siswa yang bersedia tinggal di Departemen Pemurnian, institut akan mematuhi prinsipnya. Kami akan melakukannya tidak meninggalkanmu, kami tidak akan menyerah padamu, dan kami akan terus mendukungmu. Namun, izinkan saya menjelaskannya. Jika Departemen Pemurnian masih belum menghasilkan satu siswa pun yang bisa lulus ujian pendaftaran penyuling setelah 1 tahun, Departemen Pemurnian akan dihapuskan secara paksa oleh Departemen Pendidikan, dan dengan demikian, siswa yang memilih Departemen Pemurnian akan menyia-nyiakan 1 tahun dengan sia-sia. Dan saya juga bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa jika ada siswa yang mampu lulus ujian pendaftaran penyuling dan menjadi penyuling sejati setelah 1 tahun, maka itu berarti Profesor Yuan benar. Saya kemudian akan melakukan segala daya saya untuk membantu Departemen Pemurnian mengupayakan lebih banyak sumber daya, sehingga Departemen Pemurnian tidak hanya akan dibangun kembali, tetapi Departemen Pemurnian yang akan dibangun akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Atas nama Dekan Institut Perang Grand Desolate, aku, Dekan Xiong Bailey, menjanjikan ini padamu. Sekarang, para siswa dapat menentukan pilihannya. Pidato Xiong Bailey seperti bongkahan es yang menabrak penggorengan panas yang mendidih, yang langsung menimbulkan suara berderak. Seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk institut dengan tidak sabar berteriak seolah-olah dia dibakar. Din, aku ingin pindah. Ya, Dekan, kami sudah memikirkan hal ini. Kami semua adalah mahasiswa baru dan kami belum mempelajari pemurnian apapun, jadi kami meminta Dekan untuk memindahkan kami sedini mungkin, agar kami tidak menimbulkan masalah pada Profesor Yuan. Sejak awal, mahasiswa baru ini memilih Departemen Pemurnian karena mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya, itu adalah alternatif terakhir mereka. Dan sekarang, ketika Departemen Pemurnian telah berubah menjadi tempat yang mengerikan di depan mata mereka, siapa yang cukup bodoh untuk tetap menuju jurang penderitaan? Jika mereka punya kesempatan, mereka pasti akan pindah ke departemen lain. Yuan Manqiu sudah mempersiapkan diri untuk reaksi mahasiswa baru. Sejak awal, dia juga tidak ingin mahasiswa baru tetap tinggal, dan kalaupun mereka tetap tinggal, itu akan sia-sia. Pandangan Yuan Manqiu beralih ke beberapa siswa yang lebih tua yang dianggap memiliki kualifikasi yang baik. Siswa yang lebih tua bahkan lebih merugi. Mereka mungkin tidak menyukai pemurnian, namun bagaimanapun juga, mereka telah mencurahkan banyak waktu dan upaya mereka ke dalamnya, dan jika mereka ingin mengubah jalur kultivasi mereka sekarang, upaya mereka di masa lalu akan sia-sia. Namun, bagaimana Profesor Yuan, dengan satu orang saja, dapat mendukung seluruh departemen pemurnian? Zhao Ming, kamu telah belajar penyulingan selama 3 tahun dan levelmu adalah yang tertinggi di antara semuanya. Saya mempunyai harapan yang tinggi agar kamu menjadi penyuling terdaftar tahun depan, jadi mengapa kamu tidak tetap di departemen pemurnian? Yuan Manqiu mengirimkan undangan kepada seorang anak laki-laki. Zhao Ming ragu-ragu sejenak saat dia mencoba menghindari tatapannya, dia tidak berani menatap langsung ke mata Yuan Manqiu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf, Profesor Yuan. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk pindah ke departemen lain. Mengapa? Yuan Manqiu tercengang. Zhao Ming dengan jujur menjawab, di masa lalu, ada Profesor Mo Xuan bersama dengan banyak profesor lainnya, yang memberi saya kepercayaan diri untuk menjadi penyuling terdaftar. Tapi sekarang, hanya Anda sendiri, Profesor Yuan, yang tersisa, dan kami tidak bahkan memiliki bengkel penyulingan. Saya tidak yakin apakah saya bisa lulus tahun depan, jadi mengapa saya harus menyia-nyiakan 1 tahun? Sudah waktunya bagi saya untuk mengurangi kerugian saya dan mengubah jalur sedini mungkin demi hari esok yang lebih baik. Zhao Ming berhenti sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya karena malu, saya benar-benar minta maaf, Profesor Yuan. Beberapa hari yang lalu, ayah saya mengetahui hal ini, dan saya telah mengobrol dengannya secara online selama beberapa hari terakhir. Keluargaku juga berpikiran sama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu pasti harus mendengarkan keluargamu, dan kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Pelajarilah apapun yang ingin kamu pelajari, aku akan mendukungmu. Yuan Manqiu memaksakan senyum sebelum pandangannya beralih ke seorang gadis yang memiliki kulit agak kasar. Sepotong ekspresi malu melintas di matanya saat dia menundukkan kepalanya, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Kulit Yuan Manqiu menjadi semakin jelek. Satu persatu, dia melirik ke arah siswa yang lebih tua, yang tidak berani menatap lurus ke matanya, bahkan tidak satu pun. Semua orang menundukkan kepala saat melihat sepatu mereka sendiri atau mengangkat kepala untuk menghitung awan di langit. Apakah tidak ada seorang siswa pun yang bersedia tinggal di departemen pemurnian? Yuan Manqiu berkata dengan suara rendah. Xiong Bailey menghela nafas karena dia juga merasa agak sulit untuk menahannya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Profesor Yuan, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika departemen pemurnian dihapuskan, institut tersebut selalu dapat menggunakan penyulingan. Pasti ada tempat bagi Anda di sini.
Dia dengan ringan menepuk bahu Yuan Manqiu sebelum pandangannya beralih ke arah siswa di bawah panggung saat dia berkata dengan suara keras yang mirip dengan bel besar, "Baiklah, karena semua orang telah memutuskan demikian, maka aku." Jika ada siswa siapa yang ingin mengatakan sesuatu, silakan angkat tangan. Harap bersabar, mengenai aturan khusus pemindahan departemen, saya akan segera mengumumkannya kepada Anda. Wosh, 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 wosh. Beberapa lusin tatapan beralih ke Liao, yang mengangkat tangannya. Din, Anda salah paham. Saya tidak ingin bertanya tentang peraturan perpindahan departemen. Saya ingin tetap di Departemen Pemurnian dan mengikuti Profesor Yuan untuk belajar pemurnian, kata Liao dengan suara keras. Apa katamu? Xiong Bailey tercengang, semua profesor tercengang, semua mahasiswa tercengang. Punggung Yuan Manqiu tiba-tiba menjadi tegak, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti Buddha yang bersinar. Setelah 1 jam, selain Liao dan Yuan Manqiu, semua orang telah meninggalkan Departemen Pemurnian. Liao, yang duduk di bawah pakaian tempur kerangka mistik, menatap puing-puing di sekitarnya, yang sangat mirip dengan makam peralatan ajaib. Setiap orang, di masa kecilnya, pasti mempunyai mimpi yang tidak masuk akal. Beberapa orang akan bermimpi diam-diam menyelinap ke taman hiburan sehingga mereka tidak perlu mengantri untuk mendapatkan wahana, sehingga mereka bisa bermain sepuasnya. Padahal, sebagian orang bermimpi memasuki supermarket yang tidak ada orang di dalamnya, yang semua barangnya tertata rapi di rak, sehingga apapun yang ingin diambil, dapat diambil, dan apapun yang ingin dimakan, dapat langsung diambil, buka paketnya. Ketika Liao berusia 6-7 tahun, hanya demi roti daging atau pedang patah yang berkarat, dia harus terlibat dalam perjuangan hidup atau mati dengan selusin orang dewasa yang kuat. Pada saat itu, impian terbesarnya adalah, jika suatu hari nanti, sebuah tempat barang rongsokan besar tanpa ada pemulung lain kecuali dia sendiri muncul sehingga dia bisa menemukan harta karun sepuasnya, betapa menyenangkannya itu. Dia tidak pernah membayangkan mimpinya akan terwujud sedemikian rupa hari ini. Selama 7 hari terakhir, dia hanya membersihkan sebagian kecil, sehingga masih banyak barang yang terkubur di reruntuhan. Entah itu peralatan sihir yang rusak, pecahan kepingan batu giok, atau data eksperimen, di mata Liao, semuanya adalah harta tak ternilai yang nilainya setara dengan sebuah kota. Jika itu adalah Departemen Pemurnian di masa lalu, maka mustahil bagi mahasiswa baru seperti dia untuk langsung memulai. Tapi sekarang, semuanya menjadi miliknya. Apapun yang ingin dia pelajari adalah sesuatu yang dia bisa. Sebab, seluruh Departemen Pemurnian hanya memiliki 1 siswa dan itu adalah dia. Dia telah menjadi Presiden Starfire Union serta kakak laki-laki tertua di Departemen Pemurnian. Guru, teman-teman siswa, kalian semua yakinlah. Aku pasti akan menyelesaikan urusan kalian yang belum selesai. Konsep kalian pasti akan berkembang, dan nama Departemen Pemurnian lembaga perang terpencil kita akan mengguncang seluruh dunia. Liao dengan hormat membungkuk pada reruntuhan Mystic Skeleton Battle Suite. Entah kenapa, ketika dia pertama kali melihat Mystic Skeleton Battle Suite, dia merasakan sedikit perasaan ramah terhadapnya. Desain jas kristal ini sangat sesuai dengan seleranya. Itu biasa, kasar, dan liar, dan terlihat agak kasar, yang benar-benar berbeda dari pakaian kristal yang populer, modis, ringan, dan indah. Meski separuhnya sudah meleleh, namun tetap memberikan kesan seorang pejuang ulet yang berjuang untuk berdiri melawan musuh, menghancurkan kepala musuh, dan menggigit tenggorokan musuh. Dan yang paling penting, Liao punya perasaan aneh. Tampaknya merasakan sedikit fluktuasi yang memancar dari kedalaman Mystic Skeleton Battle Suite, seolah-olah ada sesuatu yang tertidur di dalam. Atau mungkin, itu adalah semangat, harapan, dan kemauan gigi untuk berjuang dari semua mahasiswa dan profesor Departemen Pemurnian. Yuan Manqiu diam-diam berdiri di satu sisi. Ketika dia melihat kilatan api muncul di mata Liao saat dia menghadapi Mystic Skeleton Battle Suite yang hancur, wajahnya menunjukkan senyuman pengertian. Dia membentuk mantra saat segel roh ditembakkan dan tenggelam ke dalam bidang saraf Liao. Segel roh ini memberimu hak istimewa level 2 di Departemen Pemurnian, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh guru tingkat, dosen, dan merupakan hak istimewa kedua setelah kami para profesor. Kamu sekarang memiliki 80% hak istimewa dari Departemen Pemurnian dengan segel roh ini. Sekarang, kamu dapat membuka sebagian besar kepingan batu giok dan sebagian besar peralatan sihir juga tidak akan menolakmu. Singkatnya, kamu dapat menggunakan apapun kamu dapat menemukannya di sini di reruntuhan sesuai keinginanmu. Yuan Manqiu menghela nafas dan berkata, siapa yang mengira bahwa semua orang akan memilih untuk pergi dan yang terakhir akan tetap tinggal adalah mahasiswa baru. Siswa Liao, karena kamu percaya padaku, aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Mungkin setelah 1 tahun, pemurnian departemen akan benar-benar dihapuskan, namun, dalam 1 tahun ini, saya akan menggunakan segalanya untuk membina Anda sehingga Anda dapat belajar banyak hal, yang akan membantu Anda membuka jalan yang lebih baik untuk masa depan. Liao sedikit tersenyum sambil menyentuh dahinya, Guru, tidakkah Anda percaya bahwa saya bisa menjadi penyuling terdaftar dalam setahun? Pemurni adalah salah satu profesi paling penting di dunia budidaya, dan pemurni terdaftar adalah pemurni yang telah disetujui oleh Asosiasi Pemurni dan pemurni standar yang disetujui oleh pemerintah federasi. Ujian registrasi pemurni adalah salah satu ujian kualifikasi tersulit dari beberapa profesi di dunia budidaya, dengan tingkat kelulusan tahunan kurang dari 10%.
Banyak perusahaan penyulingan setelah satu dekade atau bahkan beberapa dekade tidak dapat menambahkan kata terdaftar di depan judulnya. Sebenarnya, masing-masing dari mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut diri mereka pemurni. Li Yao tidak kehilangan kepercayaan diri. Meskipun Departemen Pemurnian telah berubah menjadi puing-puing, sebagai seseorang yang tumbuh di makam peralatan sihir, dia merasakan kesenangan yang luar biasa dalam menemukan harta karun dengan tangannya sendiri dari reruntuhan. Dalam 7 hari ini, dia telah menemukan banyak kepingan batu giok dari reruntuhan, beberapa di antaranya adalah video kelas yang diberikan oleh para profesor dan beberapa berisi data pemurnian dan informasi yang disimpan oleh para profesor, yang baginya sangat membantu. Dengan bimbingan Profesor Yuan Manqiu yang berpengalaman bersama dengan banyak tutorial dan penyempurnaan data yang ditinggalkan oleh para profesor serta fragmen memori Ouyezi, jika saya berlatih dengan gila-gilaan dalam 1 tahun ini, saya yakin saya akan bisa menjadi terdaftar pemurni. Li Yao diam-diam membuat resolusi di dalam hatinya. Yuan Manqiu dengan serius berkata, mungkin Anda benar-benar berbakat dan dapat maju pesat dalam waktu 1 tahun, namun saat ini, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian. Li Yao terkejut sesaat sebelum dia menggaruk kepalanya, apa kualifikasi yang diperlukan agar saya bisa mengikuti ujian pendaftaran penyuling? Bab 137, Legenda, mulai. Li Yao baru mengerti setelah penjelasan Yuan Manqiu. Ujian registrasi pemurni adalah salah satu ujian kualifikasi tersulit di antara semua profesi. Banyak otoritas akademis bergengsi yang diundang setiap tahun untuk menjadi penguji, belum lagi sejumlah besar harta surga dan bumi akan dikonsumsi selama ujian. Jika ada Tom, Dick, atau Harry yang bisa mengikuti ujian, sementara waktu yang terbuang sebagai Master Refiner bisa dianggap tidak berarti dan pemborosan harta surga dan bumi juga bisa dianggap tidak ada apa-apanya, tapi jika dalam 1 dari sejuta, kebetulan saja terjadi kecelakaan pemurnian yang menyebabkan ledakan energi spiritual, lalu bagaimana hal itu bisa diabaikan? Jadi bagi seseorang untuk mendaftar ujian, ada persyaratan tertentu seperti pengalaman kerja, jaminan dari sekte, rekomendasi universitas, dan lain sebagainya. Yuan Manqiu berkata, sesuai dengan peraturan institut kami, seseorang yang ingin mengikuti tes kualifikasi profesi apapun harus memiliki 40.000 SKS. Baru setelah itu institut akan menulis surat rekomendasi. 40.000 kredit. Li Yao mengedipkan matanya. Meski dia tidak tahu seberapa besar jumlahnya, kedengarannya sangat banyak. Yuan Manqiu mengangguk, mungkin Anda tidak dapat memahami gagasan 40.000 kredit, tetapi Anda harus mengetahui 2 siswa jenius, Peng Hai dan Ding Lingdang, yang telah mendaftar di institut kami dalam 2 dekade terakhir. Untuk memperoleh 40.000 kredit ini, bahkan Ding Lingdang membutuhkan waktu 2 tahun, sedangkan Peng Hai membutuhkan waktu 1,5 tahun. Selain mereka, tidak ada orang lain yang mampu mencapai ini dalam 2 tahun. Li Yao berdiri dengan takjub seolah sedang memikirkan sesuatu. Yuan Manqiu menepuk pundaknya, sekarang apakah kamu mengerti? Singkatnya, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Dalam 1 tahun ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajarimu. Saya harap kamu akan mempelajari semuanya dengan serius, dan apapun yang terjadi dalam 1 tahun, setidaknya kalian telah berjuang habis-habisan. Kalian tidak akan menyesal sedikit pun. Ayo, saya akan mengajak Anda memilih beberapa komponen. Anda perlu merakit prosesor kristal yang memiliki kekuatan komputasi luar biasa. Ini akan memberikan bantuan yang luar biasa dalam budidaya. Li Yao mengikuti Yuan Manqiu ke tepi reruntuhan di mana terdapat sebuah bangunan 3 lantai yang sudah rusak. Ini adalah gedung sekolah sementara Departemen Pemurnian serta perpustakaan, asrama, kantin, dan ruang pelatihan. Namun di dalam hatinya, Li Yao terus-menerus bertanya-tanya. Jadi, bahkan kakak senior Peng membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan 40.000 kredit. Ini benar-benar luar biasa. Tapi, lalu kenapa? Saya pernah berkata bahwa saya pasti akan mengikuti jejak kakak senior Peng. Mulai saat ini dan seterusnya. Dalam 1 tahun ini, saya pasti akan melampaui Ding Lingdang dan Vian Glad Peng Hai dan menyelesaikan 40.000 kredit. Setelah itu, saya akan menjadi pemurni sejati. Pada saat itu, saya akan memulai kembali proyek kerangka mistik dan menyempurnakan setelan pertempuran kerangka mistik yang sebenarnya dengan guru, memicu badai super kuat di dunia budidaya. Lama setelah mereka pergi, cahaya matahari terbenam berangsur-angsur menyapu reruntuhan saat tirai gelap perlahan menyelimuti daratan sedikit demi sedikit. Battlesuit mistik skeleton yang hancur berdiri diam di kegelapan, seolah-olah itu adalah batu nisan. Tiba-tiba, setitik kilau berbintang muncul dari kedalaman rongga mata reruntuhan. Setitik kilauan bintang yang 100 kali lebih redup dari cahaya kunang-kunang. Kecemerlangan bintang itu berkedip-kedip dan terputus-putus seolah pendar samarnya akan padam kapan saja. Setelah itu, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Banyak kilauan bintang yang muncul, berbintik-bintik di udara. Secara keseluruhan, lebih dari 100 kilau yang sangat lemah berjuang, menari, dan berkilauan saat mereka menjalin menjadi sekumpulan api lemah yang mencoba segalanya untuk memanipulasi mistik skeleton Battlesuit untuk melepaskan diri dari tumpuannya. Namun, rangka utama jas tempur kerangka mistik telah meleleh seluruhnya, dan sambungan pada rangka bajanya telah menyatu. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan oleh kilauan bintang ini, mereka tidak dapat bergerak 1 inci pun. Berderak, akhirnya, mereka mampu menggerakkan jari kelingking dari mistik skeleton Battlesuit, sedikit mengubah bentuknya sebesar 0,1 mm.
Tindakan ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual kilauan bintang, menyebabkan suara menyebar dari kedalaman reruntuhan, mungkin itu adalah suara lebih dari 100 desahan pelan. Lebih dari 100 kilauan bintang menyala sebelum mereka kembali tertidur di kedalaman pakaian tempur kerangka mistik. Kedalaman rongga mata sekali lagi berubah menjadi cekung, dan mistik skeleton battle suit sekali lagi kembali menjadi sebuah monumen yang menatap reruntuhan yang gelap gulita. Di malam hari, bintik-bintik cahaya seperti gumpalan muncul dan menghiasi langit di atas reruntuhan. Ini adalah sisa energi spiritual kacau dari ledakan yang keluar. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman tentang kunang-kunang yang menyebar kemana-mana saat mereka menari dengan santai di udara. Di gedung 3 lantai, Li Yao, dengan sikap yang sangat puas, memandangi pekerjaannya yang baru saja selesai. Itu adalah sistem prosesor kristal tipe stasioner yang lemah dan menempati setengah dari seluruh ruangan, itu adalah raksasa yang luar biasa. Semua bahan dari mana prosesor kristal ini dirakit ditemukan di reruntuhan, sebagian besar merupakan pecahan dari prosesor kristal profesional dan prosesor kristal tingkat kuasi militer yang digunakan oleh para profesor, yang semuanya memiliki kekuatan komputasi yang mencengangkan. Bahkan jika itu diberikan kepada sekte kelas 3, levelnya cukup untuk menjadi prosesor kristal utama mereka. Inilah keuntungan bergabung dengan Departemen Pemurnian. Jika itu adalah departemen lain, mereka sama sekali tidak akan mengizinkan mahasiswa baru memiliki akses ke komponen prosesor kristal canggih tersebut. Dan di reruntuhan Departemen Pemurnian, masih banyak peralatan magis berharga yang rusak yang bisa dimainkan oleh Li Yao sesuai keinginannya. Meskipun prosesor kristal jelek dan kolosal ini terlihat biasa saja, hal ini dapat meningkatkan kekuatan komputasi dari prosesor kristal mini yang dia pakai saat ini sebanyak 100 kali lipat, yang cukup untuk meluncurkan pemikiran telepati dalam jumlah besar dengan sempurna, seperti Federasi Penggarap. Perhubungan. Satu-satunya kekurangannya adalah sistem pendinginnya yang besar sehingga tidak mungkin dibawa-bawa, sehingga harus dipasang di dalam ruangan. Namun, kelemahan ini tidak berarti apa-apa bagi Li Yao. Prosesor kristal mini yang dipakainya telah mengalami sedikit modifikasi yang memungkinkan dia menghubungkan prosesor kristal mini dengan prosesor kristal besar sehingga pemancar prosesor kristal besar tersebut dapat mengirimkan pikiran telepati ke prosesor kristal mini. Hasilnya, prosesor kristal mini telah menjadi terminal tampilan dari prosesor kristal besar. Semua daya komputasi yang diperlukan untuk melakukan pemrosesan dilakukan oleh prosesor kristal besar dan hasilnya kemudian ditampilkan oleh prosesor kristal mini. Selama dia tidak meninggalkan kampus institut tersebut, sistem akan selalu berfungsi. Kemanapun dia pergi, dia dapat menikmati bantuan kekuatan komputasi yang sebanding dengan prosesor kristal utama sebuah kapal perang. Itu lebih seperti itu. Li Yao menarik napas dalam-dalam dan mengusap tangannya. Dia tidak sabar untuk memulai prosesor kristal tipe stasioner yang besar. Gelombang energi spiritual yang sangat besar menyebar ke segala arah dengan suara, mendengung, memberinya perasaan seolah-olah dia perlahan-lahan tenggelam di laut. Setelah itu, seluruh ruangan tenggelam dalam cahaya warna-warni saat hologram 3D muncul secara bertahap. Ribuan ikon hidup seperti bintang berputar di sekelilingnya, memberikan kesan seperti berada di dalam lautan bintang. Kekuatan komputasi prosesor kristal yang sangat besar sungguh luar biasa. Hologram permulaannya saja sudah sangat keren. Saya ingin tahu apakah prosesor kristal ini dapat memulai Nexus Penggarap Federasi pada pengaturan tertingginya. Li Yao melepaskan imajinasinya. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk bermain-main, karena dia perlu memahami sistem kredit dengan jelas. Bisa dibilang mendapatkan 40.000 SKS dalam setahun adalah berpacu dengan waktu. Li Yao menahan kegembiraannya saat dia menatap ikon yang sangat kasar dan liar. Ikonnya terdiri dari tangan besi yang penuh karat dan berlumuran darah dengan pedang bersilang dan pedang di bagian belakang, ini adalah lambang lembaga perang Grand Desolate. Dengan gerakan pemikirannya, semua jenis cahaya warna-warni dengan kecerahan dan kontras yang berbeda-beda menyebar saat mereka berkembang menjadi dunia semi-transparan yang benar-benar baru. Li Yao telah masuk ke jaringan pertempuran Wastelen. Wastelen Battle Network tidak sesederhana jaringan internal sebuah universitas. Ratusan tahun yang lalu, ketika Wastelen dilanda pertumpahan darah, seniman bela diri akar rumput pertama kali membangun jaringan pertempuran Wastelen di mana mereka bertukar, membandingkan catatan, berdagang, dan melakukan aktivitas serupa. Setelah itu, dengan jaringan pertempuran Wastelen sebagai fondasinya, lembaga perang terpencil didirikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa, jaringan pertempuran Wastelen, adalah pendahulu dan yayasan lembaga perang terpencil, 50% studi dan pelatihan siswa dapat diselesaikan melalui Wastelen Battle Network. Bahkan, Nexus Penggarap Federasi, telah mengambil banyak poin bagus dari, jaringan pertempuran Wastelen, dan secara bertahap ditingkatkan ke sistem saat ini. Mengaum, mengaum, raungan binatang iblis segera melayang ke telinga Li Yao satu demi satu, dan hidungnya bahkan sepertinya mencium bau busuk dari Wastelen. Di depan matanya, gelombang merah yang menyebar di pemandangan seperti hutan belantara muncul. Banyak ahli yang berkultivasi, berkelahi, berburu, dan mengajar di alam liar. Itu sama dengan tanah ilusi besar setengah langkah, namun, jaringan pertempuran Wastelen telah menyimulasikan lingkungan yang bahkan lebih detail daripada lingkungan Nexus Penggarap Federasi. Tidak hanya penglihatannya yang ditingkatkan, tetapi bahkan sistem pendengaran, penciuman, dan somatosensori telah distimulasi secara ekstrim.
Liao tahu bahwa itu semua karena dia menggunakan prosesor kristal besar yang memiliki kekuatan komputasi luar biasa dan memungkinkan dia menjalankan Wastelen Battle Network pada konfigurasi tertingginya. Itulah satu-satunya alasan mengapa simulasi suara dan efek cahaya dapat disimulasikan sedemikian sempurna. Jika dia masuk ke Nexus penggarap Federasi pada saat ini, maka dia juga akan memasuki dunia baru yang sangat detail dan sangat indah. Menurut guru, setelah aku masuk ke jaringan pertempuran Wastelen, secara alami aku akan mengetahui peraturan dasar dan peraturan serta cara mendapatkan kredit. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Apakah benda seperti asisten akan muncul? Liao, penuh dengan ketertarikan, berkeliaran di sekitar Wastelen saat dia menyaksikan para ahli yang kuat bertarung dengan monster siluman yang disimulasikan sistem dari kejauhan sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kristal indah berwarna darah tiba-tiba melayang ke atas kepalanya, yang di atasnya terukir kata, kredit. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mahasiswa Liao, apakah kamu ingin mempelajari semua informasi mengenai kredit? Liao tanpa sadar menganggukkan kepalanya sebelum suara, retak, dari kristal warna darah yang terbelah menjadi fragmen informasi yang tak terhitung jumlahnya bergema saat mereka tenggelam ke dalam bidang saraf Liao. Dalam sekejap mata, Liao merasakan ada sesuatu yang ekstra dalam ingatannya. Setelah menelusuri ingatannya dengan hati-hati, yang mengejutkannya, dia mengingat banyak bagian mengenai sistem kredit lembaga perang terpencil. Rasanya seperti di masa lalu, seseorang memberinya kursus siang dan malam penuh yang menjelaskan kepadanya sistem kredit dengan cermat. Teknologi transmisi pikiran telepati yang brilian. Li Yao memuji. Ketika dia mengingat informasi yang baru saja dimasukkan ke dalam bidang sarafnya, dia menemukan bahwa kredit memainkan peran yang sangat penting di Grand Desolate War Institute dan paling penting untuk studi dan pelatihan. Jika Anda memiliki kredit, Anda dapat menjelajahi seluruh dunia, tetapi jika Anda tidak memiliki kredit, Anda bahkan tidak dapat bergerak 1 inci pun. Ini adalah gambaran sebenarnya dari lembaga perang Grand Desolate. Bagi mahasiswa baru yang baru masuk institut, asrama yang disediakan lembaga secara cuma-cuma tidak lebih baik dari kandang babi, demikian pula makanan yang diberikan seperti cucian babi, seragam seperti pakaian pengemis, dan sedikit sumber daya budidaya yang disediakan adalah besarnya, dari kuku. Apakah Anda ingin makan makanan lesat? Silakan membayar kredit. Apakah Anda ingin tidur di rumah mirip istana kerajaan? Silakan membayar kredit. Apakah Anda ingin banyak sumber daya budidaya? Apakah Anda menginginkan fasilitas pelatihan tingkat tinggi? Silakan membayar kredit. Bahkan banyak kursus profesional yang didirikan oleh para ahli yang kuat mengharuskan seseorang membayar sejumlah kredit tertentu dan baru setelah itu ia dapat belajar. Selain itu, jika Anda tidak dapat lulus ujian, kredit ini akan sia-sia. Singkatnya, jika seseorang ingin menjadi seorang ahli yang benar-benar kuat, ia perlu menggunakan setiap trik yang ada untuk mendapatkan kredit sebanyak mungkin dan kemudian menggunakan kredit tersebut untuk memperoleh banyak sumber daya, dan setelah mengulangi hal yang sama lagi, dan sekali lagi, kamu akan menjadi kuat selangkah demi selangkah. Dan sebagai lembaga yang paling peduli dengan pertempuran di dalam federasi, prosedur untuk mendapatkan kredit tentu tidak semudah menghadiri kelas. Bahkan bisa dikatakan bahwa mendapatkan kredit dengan menggunakan metode konvensional seperti menghadiri kelas atau mengikuti ujian bagaikan setetes air dalam ember. Metode utama yang sebenarnya adalah perdagangan dan pertarungan terbuka. Bab 138, aku akan mengukusmu 2. Yang disebut perdagangan terbuka tidak lain adalah para siswa yang menggunakan kemampuannya sendiri untuk menukarkan kredit. Contohnya adalah siswa dari Departemen Kebudayaan Lembaga Perang Terpencil, seniman tato roh yang mahir dalam teknik tato roh. Ketika seorang mahasiswa Departemen Tempur ingin mengukir tato roh di tubuhnya, mereka akan menemui mahasiswa Departemen Kebudayaan dan menggunakan kredit mereka untuk membeli layanan. Demikian pula, ketika siswa Departemen Kebudayaan ingin mendapatkan semacam darah binatang iblis khusus untuk membuat tinta tato, mereka akan mengirimkan misi dan mengajukan kredit sebagai hadiah, dan tentu saja, akan ada banyak siswa dari Departemen Kebudayaan. Departemen Tempur bersedia pergi jauh ke dalam Wastelen untuk berburu binatang iblis. Dan untuk berjaga-jaga, jika siswa Departemen Tempur yang pergi berburu binatang iblis kurang beruntung dan terluka, mereka selalu dapat menggunakan kreditnya untuk meminta siswa Departemen Medis untuk merawat mereka. Li Yao, sebagai murid Departemen Pemurnian, juga bisa memperbaiki peralatan sihir orang lain atau bahkan bisa menggunakan peralatan sihir yang telah disempurnakannya sendiri untuk menukarnya dengan kredit. Tentu saja, karena dia hanyalah seorang pemula tanpa nama, orang lain akan cenderung untuk tidak membeli peralatan sihir yang disempurnakan olehnya. Mereka lebih suka menghabiskan sedikit uang mereka untuk membeli pedang dan pedang terbang dari sekte seperti Aliansi 100 Pedang. Ini adalah cara dunia. Dari waktu ke waktu, bahkan institut tersebut akan memposting berbagai misi berburu binatang iblis gabungan dengan Sarmi serta berbagai sekte. Misi berskala besar seringkali melibatkan ribuan siswa dari lembaga perang terpencil selain ribuan tentara dan ahli dari sekte budidaya. Setelah pawai yang tidak berbeda dengan pisau panas yang memotong mentega, bahkan binatang iblis tirani pun akan melarikan diri pada pandangan pertama. Berpartisipasi dalam misi seperti itu, tidak hanya para siswa akan mendapatkan banyak kredit, namun seiring berjalannya waktu, dengan para profesor yang memberikan keterampilan luar biasa dan unik serta misi itu sendiri, hal itu akan menanamkan pengalaman bertarung kepada para siswa, memungkinkan mereka untuk secara tidak sadar menguasai banyak kemampuan.
Dibandingkan diajarkan secara stereotip di kelas, cara ini jauh lebih efektif. Cara-cara untuk mendapatkan kredit ini hanya bersifat terbuka dan terbuka. Secara pribadi, banyak siswa menyukai taruhan, mereka akan menggunakan kredit mereka untuk memulai kontes arena di mana tidak hanya kedua belah pihak yang berpartisipasi akan mempertaruhkan banyak kredit, namun bahkan para pengamat dapat menggunakan wawasan dan pengalaman mereka untuk menentukan hasil dan bertaruh pada salah satu petarung. Ini adalah praktik umum di kalangan siswa Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall. Setiap hari, banyak siswa dari Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall akan melangkah ke arena dan berusaha sekuat tenaga sampai pada titik di mana yang ada adalah kamu mati atau aku mati. Namun, manajemen serikat mahasiswa kedua belah pihak sangat ketat, jarang sekali dendam di arena dibawa ke panggung. Dan untuk mendorong para siswa agar mengerahkan diri untuk berkultivasi, pihak sekolah juga tidak akan menghentikannya sama sekali. Namun, semua misi tempur dan perdagangan terbuka ini hanya untuk siswa yang lebih tua yang telah mencapai lebih dari 1.000 kredit. Setiap siswa yang nilai kreditnya lebih rendah dari 1.000 dianggap sebagai mahasiswa baru dan hanya dapat mengambil kursus teori dasar untuk mendapatkan kredit. Hanya ketika total kredit Anda berjumlah 1.000 barulah Anda benar-benar dapat menjalani kehidupan yang indah di institut. Dua informasi ini muncul dari lubuk pikirannya. Setelah sedikit merenungkan hal ini, Liao merasa itu benar dan wajar. Mustahil bagi mahasiswa baru yang baru saja memulai kehidupan universitas untuk mendapatkan sedikit pun kredit, mereka benar-benar miskin, jadi bagaimana mereka bisa berdagang atau bertaruh dalam pertarungan? Bahkan jika mereka ingin pergi ke kedalaman Wastelen untuk berburu, mungkin orang lain akan menganggapnya merepotkan. Siapa yang mau bertarung dengan binatang iblis di mana hidup dan mati hanya tinggal menunggu saat ketika ada anak nakal beringus berdiri di sampingmu? Pada dasarnya, mahasiswa baru harus meletakkan fondasi mereka, dan hanya setelah memperkuat fondasi mereka barulah mereka dapat berpikir untuk memasuki arena pertempuran yang sebenarnya. Kalau begitu, saya harus memilih beberapa mata kuliah teori dasar agar saya bisa memperoleh 1.000 SKS secepatnya. Liao terbakar dengan ketidaksabaran, namun yang membuatnya kecewa, ketika dia dengan hati-hati mencari informasi mengenai mata kuliah teori dasar di benaknya, dia tidak dapat menemukannya. Mengapa tidak ada informasi tentang mata kuliah teori dasar? Saat dia menggumamkan kata-kata ini, kristal merah berbentuk berlian kedua melayang di langit tempat kursus teori dasar bergelombang dalam karakter kecil. Dengan suara retak, kristal itu pecah berkeping-keping sebelum masuk ke dalam otak Liao dari atas kepalanya. Tiba-tiba, Liao mengingat lebih dari 100 informasi mengenai kursus teori dasar. Kursus Grand Desolate War Institution telah dibagi menjadi kursus teori dasar dan kursus khusus. Mata kuliah dasar tidak dibagi berdasarkan jurusan, dan semua mata kuliah dasar terbuka untuk mahasiswa dari semua jurusan. Biasanya, kursus-kursus ini tidak dipimpin oleh profesor dan hanya tersedia di Wastelen Battle Network, yang telah dirancang sebelumnya menggunakan pemikiran telepati. Bahkan ujian dilakukan di Wastelen Battle Network. Selain itu, siswa dapat diuji kapan saja mereka menginginkannya. Bahkan jika Liao mengambil kursus pada saat ini, dia dapat langsung mengikuti ujian dan dapat segera mendapatkan kredit jika dia lulus. Namun, setiap bulannya, seorang mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian 3 kali untuk mata kuliah yang sama. Selain itu, meskipun Anda lulus ujian, SKS yang diberikan dari mata kuliah teori dasar sangat rendah dan berkisar 3-5 SKS per mata kuliah. Tentu saja, siswa dapat memperoleh lebih banyak kredit dari kursus khusus, tetapi untuk mengambil kursus khusus, siswa harus mengeluarkan kredit terlebih dahulu untuk mendaftar. Beberapa kursus khusus yang diajarkan oleh para ahli yang hebat mengharuskan seseorang untuk menghabiskan beberapa ratus kredit, dan bahkan lebih dari 1.000 kredit dapat dilakukan. Dan begitu seseorang gagal dalam kursus khusus ini, kredit tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, Liao, orang miskin ini, hanya bisa dengan jujur mengambil kursus teori dasar gratis. Meskipun kecepatan komputasi, ingatan, dan kemampuan berpikir integratif seorang kultivator belasan kali lebih baik daripada orang biasa, masih diperlukan waktu 3-5 hari untuk setiap kursus teori dasar, dan dalam 3-5 hari ini, saya hanya dapat memperoleh penghasilan beberapa kredit. Bukankah dibutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mengumpulkan 1.000 kredit? Akar gigi Liao mulai terasa sakit. Dia menemukan bahwa mengumpulkan 40.000 kredit dalam 1 tahun bukanlah tugas yang mustahil. Menurut kurikulum institut, dalam keadaan normal memang demikian. Setelah mahasiswa baru masuk institut, ia memerlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk menyelesaikan kursus teori dasar sebelum ia dapat melepaskan status mahasiswa baru dan benar-benar mengambil bagian dalam pertarungan sebenarnya dan perdagangan terbuka. Liao, sebaliknya, hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan apa yang orang lain perlukan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya dan baru setelah itu barulah mungkin untuk mengumpulkan 40.000 kredit dalam 1 tahun. Bukankah itu hanya angan-angan saja? Hei, Battle Ranking. Apa itu Battle Ranking? Liao, yang cemas, tiba-tiba menemukan kata-kata yang sangat mempesona di antara informasi tersebut. Institut, untuk mendorong siswanya berlatih dengan gila-gilaan, telah menetapkan peringkat pertempuran Wastelen, di mana siswa yang mendapatkan kredit paling banyak bisa mendapatkan berbagai hadiah. Sedangkan bagi mahasiswa baru yang masuk institut tidak lebih dari setahun, ada peringkat pendatang baru. Setiap akhir bulan, 100 siswa teratas, 10 siswa teratas,
3 siswa teratas, dan siswa teratas yang memperoleh kredit paling banyak akan menerima hadiah tambahan masing-masing. Bagi mahasiswa baru, bulan pertama di institut sangatlah penting. Siapapun yang menyelesaikan kursus teori paling dasar di bulan pertama dan menonjol di antara puluhan ribu mahasiswa baru lainnya, orang yang menempati peringkat pertama dalam peringkat pendatang baru, akan langsung diberikan hadiah 1000 kredit. Pertama di peringkat pendatang baru. 1000 kredit. Dengan ini, dia bisa langsung memasuki perdagangan terbuka dan arena pertarungan sebenarnya. Darah Liao mulai mendidih, matanya berubah merah, dan dia tidak sabar untuk berteriak 1 atau 2 kali untuk melepaskan kegembiraan yang menggelegak di dalam hatinya. Jika saya ingin mengumpulkan 40.000 kredit dalam 1 tahun, yang pertama dan terpenting, saya harus menjadi yang pertama di peringkat pendatang baru untuk mendapatkan hadiah 1000 kredit sehingga saya dapat melakukan perdagangan terbuka dan memasuki arena pertarungan sesungguhnya. Hanya dengan begitu saya dapat melepaskannya, keahlianku dan dengan gila-gilaan memperbesar kursus. Battle Ranking, cepat tunjukkan padaku battle rankingnya. Coba aku lihat siapa pesaingku. Siapa sebenarnya ahlinya di sini. Meskipun lembaga perang terpencil sangat populer di wilayah Tenggara, masih ada kota-kota besar di utara yang menampung banyak jenius budidaya di Wastelen. Di kampung halamannya sendiri, mereka mirip dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Namun, untuk 40.000 kredit, untuk menjadi penyuling terdaftar, untuk membuat Mystic Skeleton Battle Suite melambung ke surga ke-9, Liao hanya bisa melakukan semua yang dia bisa sehingga dia bisa mengendalikan bulu-bulu burung phoenix dan tanduk ini dari unicorn. Wash, 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 wash. Ketika Liao menggumamkan, peringkat pendatang baru, sebuah daftar berkilauan segera muncul di depannya. Sudah 7 hari sejak institut dibuka. Siswa biasa mungkin masih beradaptasi dengan kehidupan universitas, tetapi sejauh menyangkut para jenius budidaya ini, pertarungan darah yang menjengkelkan telah dimulai. Banyak nama siswa yang telah muncul di peringkat pendatang baru dan diberi beberapa kredit setelahnya. Siswa terbanyak telah memperoleh 14 SKS. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 7 hari ini, orang tersebut telah lulus 4-5 mata kuliah teori dasar, dengan rata-rata hampir 1 mata kuliah per hari. Dia benar-benar layak menjadi satu dari 10.000 jenius budidaya. Zhao Tianchong, Lu Tishan, Gu Feixuan, Wen Ruorong. Liao menyipitkan matanya saat dia mengukir 4 nama ini ke dalam pikirannya. Zhao Tianchong tidak lain adalah jenius budidaya yang telah memperoleh 14 kredit, sedangkan 3 sisanya masing-masing memiliki 11 kredit, sehingga berada di posisi kedua. Keempat siswa ini memiliki SKS yang sudah 2 digit, menandai perbedaan yang jauh lebih besar dibandingkan siswa lainnya. Mereka harus menjadi yang terbaik di antara mahasiswa baru terbaik tahun ini, dan mereka juga merupakan pesaing terbesar Liao untuk bulan depan. Namun, apa si aula naga tersembunyi ini? Liao menemukan bahwa semua nama mereka diikuti oleh 2 anotasi. Yang pertama adalah nama perkumpulan mahasiswa tempat mereka berada. Nama Liao sendiri diikuti dengan Starfire Union. Terlebih lagi, lampu itu berkilauan dan dipenuhi dengan lampu warna-warni untuk menonjolkan identitasnya yang luar biasa, sebagai Presiden Starfire Union. Keempat jenius budidaya masing-masing berasal dari 4 departemen utama, tetapi nama mereka juga dihiasi dengan aula naga tersembunyi di bagian paling akhir. Kristal ketiga yang memuat karakter, Hidden Dragon Hall, melayang dan terbelah di atas kepalanya, setelah itu sebuah kesadaran segera muncul di benaknya. Jadi seperti ini, aula naga tersembunyi adalah kamp pelatihan untuk siswa yang direkrut secara khusus. Anggota aula naga tersembunyi semuanya jenius dalam budidaya yang telah menunjukkan penampilan luar biasa selama kompetisi tantangan batas dan kemudian direkrut secara khusus oleh lembaga perang terpencil. Mereka tidak harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi dalam 3-4 bulan ini, mereka sudah berkumpul di institut dan menjalani pelatihan khusus. Para siswa yang direkrut secara khusus ini jauh lebih kuat daripada siswa biasa. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa, dan mereka sangat menghargai diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai naga tersembunyi. Mereka meremehkan persaingan dengan siswa biasa. Setiap bulan, posisi 100 teratas dalam peringkat pendatang baru ditempati oleh naga tersembunyi ini, dan paling banyak hanya 3-5 siswa biasa yang dapat membuka jalan ke posisi 70-80. Petik 2. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk 10 besar. Namun, tahun ini, Liao menjilat bibirnya saat riak demi riak menyembur keluar dari kedalaman matanya. Darahnya sepertinya berubah menjadi uap panas. Mari kita lihat apakah kamu, naga tersembunyi ini, atau aku, burung nasar yang akhirnya terbang ke langit dan menyapu angin dan awan. Setelah meninju, Liao mulai merenung dalam hati dengan seluruh konsentrasinya. Pimpin semua mata kuliah teori dasar, tidak peduli apa tingkat kesulitannya. Semakin tinggi kreditnya, semakin baik. Bab 139, Kemampuan memainkan babi untuk memakan harimau. Kristal tembus pandang dan berbentuk berlian yang tak terhitung jumlahnya terbang ke depannya dari semua sisi, setiap kristal memuat rincian 1 kursus bersama dengan evaluasi para senior. Meskipun membosankan untuk dipelajari, ini merupakan prasyarat untuk mengikuti banyak kursus. Selain itu, cukup mudah dan memiliki tingkat kelulusan 92%. Dianjurkan bagi semua orang untuk mengambil kursus ini. Sangat bagus. Setelah mempelajari kursus teori dasar ini,
Anda dapat mempelajari yang sebenarnya, yaitu keahlian menembak yang luar biasa yang diciptakan setelah revisi berulang kali oleh banyak ahli di ketentaraan. Setelah Anda berhasil mempelajarinya, Anda tidak akan terkalahkan melawan mereka yang ada di angkatan bersenjata tingkat yang sama. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ini adalah latihan yang sangat biasa, namun, akan ada banyak saudari junior dari Departemen Kebudayaan yang belajar bersama denganmu. Pahami saudara-saudara junior, kakak-kakak senior hanya bisa membantumu sampai di sini. Liao tertawa terbahak-bahak sambil terus menjelajah. Dia pertama kali memilih lebih dari 20 kursus teori pemurnian yang direkomendasikan oleh Yuan Manqiu, termasuk, dan seterusnya. Meski kursusnya banyak, namun tidak terlalu memberikan tekanan padanya. Bagaimanapun, Liao bukanlah seorang pemula yang bodoh. Ketika lelaki tua itu masih hidup, dia telah mengajarinya pengetahuan dasar yang cukup, belum lagi catatan dingin telah memberinya pemahaman komprehensif tentang teknik pemurnian. Selain itu, sudah jelas, itu hanyalah kredit gratis. Seharusnya, setelah 1 bulan belajar, dia pasti bisa mengumpulkan semua SKS tersebut. Namun, jika dia ingin menggulung bulu burung Phoenix dan tanduk unicorn, itu dari aula naga tersembunyi, kursus teori dasar Departemen Pemurnian masih jauh dari cukup. Liao menatap dunia yang luas dan menggunakan lebih dari setengah jam untuk memilih sekitar 30 kursus. Kredit dari kursus-kursus ini sangat tinggi, dan terlebih lagi, penerapannya sangat luas. Semuanya terkait dengan masalah inti dari jalan budidaya. Misalnya, ini menjelaskan sumber, kesengsaraan surgawi, dan cara mencegahnya. Bahkan jika itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, aku harus mempelajarinya dengan serius. Siapa yang tahu, suatu hari nanti, aku mungkin akan menjadi monster tua tahap jiwa baru lahir. Bahkan sosok yang lebih perkasa daripada para penggarap tahap jiwa baru lahir mungkin akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Hei, ini sebenarnya memiliki kepentingan bintang 5. Ini bisa bersaing dengan banyak kursus khusus, dan evaluasi sesama siswa terhadap kursus ini juga sangat tinggi. Mungkin aku harus belajar dulu. Dengan gerakan pemikiran Liao, kristal berbentuk berlian yang tiba-tiba berkobar sebelum pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, menimbulkan kesalahpahaman bahwa ada ribuan kupu-kupu kristal menari di sekelilingnya saat pecahan itu menjalin dunia yang benar-benar baru. Itu adalah pemandangan khas dunia budidaya abad pertengahan di mana gunung dan sungai dapat dilihat dari jauh sementara terdapat pavilion, bangunan, dan aula di dekatnya. Seorang kultivator parubaya yang memiliki sosok terlatih tanpa emosi berdiri di depan Liao. Pria parubaya ini murni dibangun dari pecahan pemikiran telepati, dia tidak ada dalam kehidupan nyata. Dia di sini hanya untuk mengajarkan intisari pengetahuan yang berkaitan dengan beberapa lusin pengetahuan profesor lembaga perang terpencil selama 1 abad terakhir. Kultivator parubaya berbicara dengan sangat cepat, dari waktu ke waktu, pidatonya juga bercampur dengan transmisi pemikiran telepati. Gelombang pikiran yang tiada taranya muncul di otak Liao. Yang memberi kesan mendalam pada Liao adalah 3 pohon besar yang terbakar di tengah hutan. Pohon pertama dahannya terbakar sedikit demi sedikit. Namun pada pohon kedua, seluruh bagian atas pohonnya terbakar. Pohon ketiga malah terbakar dari pucuk pohon hingga batangnya, bahkan akar di bawah tanah pun ikut terbakar. Segera, seluruh pohon telah dibakar menjadi minuman bersoda. Pria parubaya itu dengan samar berkata, ketiga pohon ini mewakili manusia biasa, kultivator tingkat rendah, dan kultivator tingkat tinggi. Vitalitas orang biasa sangat lemah, sehingga konsumsi vitalitas mereka per detik juga sangat kecil. Vitalitas mereka mengalir seperti tetesan belaka yang akan tetap tenang selamanya. Sebaliknya, kita sebagai kultivator, dapat menstimulasi potensi tersembunyi tubuh kita secara ekstrim dan melampaui batas satu demi satu, dan bahkan membuka jalan menuju jalur evolusi yang benar-benar baru. Setiap detik dan setiap menit, vitalitas yang kita konsumsi lebih dari 100 kali lipat dibandingkan orang biasa. Seperti pohon kedua dan ketiga, yang terbakar dari dalam keluar, meskipun mereka dapat memancarkan cahaya dan panas yang tidak ada habisnya dalam sekejap, mereka dapat dengan mudah membakar dirinya sendiri sepenuhnya. Semakin tinggi kondisinya dan semakin dalam tingkat kultivasinya, semakin ganas Anda membakarnya dan semakin cepat Anda menghabiskan vitalitas Anda. Di dunia budidaya kuno, banyak ahli tak tertandingi yang budidayanya telah mencapai batas dapat membakar diri mereka sendiri sepenuhnya, dan kemudian setelah berbagai macam penglihatan, mereka akan lenyap sepenuhnya. Para pembudidaya kuno menyebutnya, melanggar ruang. Tetapi kami para kultivator modern tahu bahwa itu hanyalah membakar habis vitalitas kami, membakar diri kami hidup-hidup sampai mati. Jika Anda ingin menghindari kehabisan vitalitas, Anda tidak dapat mempertahankan kondisi terkuat Anda sepanjang waktu. Sebaliknya, Anda harus bergantian antara ketegangan dan relaksasi, Anda harus tetap tenang di waktu normal dan cepat mengambil tindakan. Jadi, bahkan jika itu adalah monster tua tahap jiwa baru lahir, dia tidak akan tetap berada di tahap jiwa baru lahir setiap saat dan setiap detik. Jika dia melakukannya, dia akan dengan mudah terbakar seluruhnya sepanjang hidupnya. Itu hanya akan menjadi sebuah tindakan bunuh diri. Mereka seringkali menahan kekuatan mereka dan terlihat tidak berbeda dengan para penggarap tahap fondasi atau tahap penyempurnaan. Beberapa ahli yang terampil dan tak tertandingi bahkan dapat mencapai keadaan di mana tidak ada setetes pun kekuatan hidup mereka yang bocor, menekan kekuatan mereka hingga 0,01%. Monster tua tahap jiwa baru lahir sejati akan terlihat seperti orang biasa yang lemah.
Bahkan jika pikiran telepati jika ahli lain memindainya, mereka tidak akan menemukan perbedaan sedikitpun. Dalam keadaan seperti ini, daya hidup mereka berjalan sangat lambat, dan secara teori, mereka bisa hidup selama 300-500 tahun, dan mungkin bahkan lebih lama lagi. Dan jika perlu, mereka dapat bertransformasi dalam sekejap mata sesuai dengan skenario pertarungan yang berbeda. Mereka dapat melompat ke level yang berbeda satu persatu, dari tahap penyempurnaan, tahap pembangunan fondasi, tahap inti emas hingga tahap yang terkuat sekalipun. Tahap jiwa yang baru lahir. Dalam kondisi terkuatnya, kekuatan serangannya 100.000 kali lebih kuat dari kondisi terlemahnya. Seolah-olah mereka bukan orang yang sama, seolah-olah seekor semut telah berevolusi menjadi naga ganas dalam sekejap mata. Teknik konvergensi jiwa mengajarimu cara menekan kekuatanmu, kemampuan untuk bertransformasi. Teknik konvergensi jiwa, senam pernapasan, dan senam pemanfaatan juga dikenal sebagai 3 teknik dasar dunia kultivasi. Setelah Anda mempelajari teknik konvergensi jiwa, Anda tidak hanya dapat menghangatkan dan menyehatkan nyala api Anda, tetapi juga dapat mencegah orang lain untuk melakukannya, lihat situasimu yang sebenarnya, memungkinkanmu menjadi serigala berbulu domba dan bermain babi untuk memakan harimau. Ini benar-benar keterampilan yang luar biasa dan penting bagimu untuk berjalan di dunia budidaya. Setelah menyelesaikan perkenalan, kultivator parubaya itu melambaikan tangannya sebelum banyak aliran cahaya masuk ke dalam otak Liao, yang merupakan teori dasar mengenai teknik konvergensi jiwa. Sama seperti latihan pernapasan, teknik konvergensi jiwa hanyalah sebutan umum untuk teknik. Berbagai sekte memiliki teknik konvergensi jiwa mereka sendiri. Lembaga perang terpencil juga memiliki beberapa ratus teknik penyatuan jiwa yang berbeda, dan masing-masing teknik tersebut memiliki fitur dan metode latihan yang berbeda. Para siswa dapat dengan bebas memilih sesuai keinginan mereka. Di antara kursus teori dasar ini, Liao harus memahami dengan jelas asal-usul, pencipta, fitur, kelebihan, dan kekurangan lebih dari 100 teknik konvergensi jiwa. Ketika 100.000 pikiran masuk ke dalam otaknya dalam sekejap mata, Liao merasa seolah otaknya akan meledak, dia merasa pusing karena terus-menerus mengeluh. Ketika dia menarik diri dari pengetahuan tentang teknik konvergensi jiwa, dia merasakan segalanya berputar dan sedikit merasa mual. Mengerikan, aku benar-benar tidak tahan dengan begitu banyak pikiran yang tiba-tiba masuk ke dalam otakku. Ini hanyalah konsep teknik konvergensi jiwa yang dipaksakan ke dalam otak saya masih belum sepenuhnya memahaminya. Saya kira akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari sebelum saya bisa menguasainya, dan baru setelah itu saya memiliki harapan untuk lulus ujian. Tidak, kalau 3-5 hari hanya untuk mempelajari satu mata kuliah, saya hanya bisa mendapatkan paling banyak 20-30 SKS dalam 1 bulan. Bagaimana saya bisa bersaing dengan siswa yang direkrut khusus itu? Belum lagi yang pertama di pendatang baru peringkatnya, mustahil bagiku untuk mencapai 100 besar. Liao sangat cemas. Teknik konvergensi jiwa tingkat rendah tidak dapat digambarkan sebagai sulit di antara mata kuliah teori dasar, tetapi pemikiran telepati yang dimilikinya terlalu banyak dan bahkan mencakup asal-usul, sejarah perkembangan, dan evolusi sekte tersebut. Beberapa kursus bahkan memuat banyak pengalaman kultivasi senior yang kemungkinan besar akan muncul dalam ujian. Bahkan jika seorang kultivator memiliki kecepatan komputasi yang luar biasa, untuk benar-benar memahaminya, mereka, sama seperti dia, perlu menghabiskan waktu 3-5 hari. Mustahil mempelajari beberapa lusin kursus dalam waktu 1 bulan. Efisiensi pembelajarannya sangat rendah. Saya ingin tahu apakah ada fasilitas budidaya yang dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Liao agak tertekan. Pada saat ini, kristal berbentuk berlian membeku di atas kepalanya, di tengahnya terdapat kabin super persepsi. Setelah dibelah, Liao tiba-tiba menemukan bahwa institut tersebut secara mengejutkan memiliki peralatan budidaya yang disebut kabin persepsi super, yang dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran hingga 300%. Berlatih sedetik di dalam kabin super persepsi setara dengan berlatih 3-4 detik di luar, rasanya seperti waktu yang diperpanjang, sangat misterius. Apakah ada peralatan budidaya yang sombong? Bukankah 1 bulan sama dengan 3 bulan? Liao, yang benar-benar tenggelam dalam kebahagiaannya, sepenuhnya mengabaikan batasan dan kekurangan dari kabin persepsi super, dan dengan penuh semangat memeriksa lokasi peralatan. Kabin super persepsi adalah peralatan budidaya yang sangat umum. Semua departemen utama telah menginstalnya. Departemen pemurnian juga dulu memilikinya, namun, bangunan itu hancur akibat ledakan tersebut. Namun karena semua departemen telah membuat komitmen bahwa mahasiswa departemen pemurnian boleh menggunakan fasilitas pelatihan mereka kapan saja, mereka akan bertindak adil kepada semua orang. Mari kita periksa departemen tempur dulu. Liao menemukan bahwa departemen tempur telah memasang lebih dari 100 kabin persepsi super. Itu adalah fasilitas berskala besar, dan jaraknya juga tidak jauh. Dia segera memutuskan untuk pergi ke departemen tempur terlebih dahulu untuk mencoba peruntungannya. Dia tidak sabar untuk mundur dari Wastelen Battle Network. Melihat pedang sayap hitam seperti anjing ceria berlarian di sekelilingnya, raut wajah Liao berubah. Dia mengangkat satu jari. Kalau aku harus menunggangimu, ayo kita bicara dulu, kecepatan tertinggi tidak boleh lebih dari sepertiga kecepatan suara. Kamu tidak boleh tiba-tiba berhenti dan mengubah arah, kamu tidak boleh tiba-tiba naik dan turun, kamu tidak diperbolehkan melakukan barrel roll 360 derajat, dan kamu juga tidak diperbolehkan mengerem secara tiba-tiba. Mulailah dengan lembut dan rem dengan lembut, terbang sepelan mungkin, oke.
Ujung pedang sayap hitam berulang kali bergerak ke atas dan ke bawah seolah-olah seekor anjing sedang mengibaskan ekornya dengan riang, sambil berkata, oke, oke, oke. Itu lebih seperti itu. Liao menghubungkan prosesor kristal mini dengan prosesor kristal tipe statis sebelum dia dengan canggung naik ke pedang sayap hitam. Ketika suara gemuruh yang menggelegar datang dari belakang pedang sayap hitam, dia mendapat firasat buruk. Saat dia hendak melompat turun, dia sudah mulai terbang. Sialan kamu, hitam kecil, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Namun auman Liao benar-benar terkoyak oleh angin kencang. Terlepas dari kenyataan bahwa saat itu sudah larut malam, selusin gunung terapung di Departemen Tempur menyala terang, seolah-olah saat itu siang hari. Departemen utama dan departemen biasa benar-benar berbeda. Setiap profesi memiliki selusin gunung terapung, dan bahkan gunung terkecil pun berukuran 3-5 kali lebih besar dari gunung terapung yang pernah dimiliki Departemen Pemurnian kita. Namun, tidak apa-apa, suatu hari nanti, Departemen Pemurnian akan memiliki 10, 20, 50 gunung terapung. Aku akan membangun kota langit di langit lembaga perang terpencil, dan kemudian kota itu akan layak menyandang gelar Tanah Suci. Pemurni. Di platform pendaratan pedang terbang di Gunung Terapung, Liao membelai rambutnya yang berantakan dan berjalan masuk dengan kepala terangkat tinggi. Bab 140-11. Gunung Terapung ini milik Iron Fist Club, dan meskipun saat itu tengah malam, Gunung Terapung itu ramai dan ramai dengan orang-orang di dalamnya. Suasananya dipenuhi dengan rasa maskulin yang kuat, dan suara-suara yang mencolok dapat terdengar tanpa jeda. Saat Liao berjalan masuk, beberapa tatapan tajam tertuju padanya. Dia mengenakan seragam Departemen Pemurnian, yang di atasnya terdapat ukiran perlengkapan kristal menyala di dadanya, tampak sangat mencolok di antara anggota klub tangan besi yang tinggi dan tegap. Dengan sangat cepat, seseorang mengenalinya. Dia Liao, satu-satunya murid Departemen Pemurnian. Jadi dialah yang lebih memilih mati daripada berpindah departemen. Jadi apakah Departemen Pemurnian akan ada atau dihapuskan, itu ada di pundaknya. Jangan meremehkannya, orang ini sangat kejam. Rumor mengatakan bahwa ketika dia baru saja bangun, dia telah mengalahkan seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3. Instruktur klub tangan besi kami, Guru Ding Lindang, tidak berusaha keras untuk merekrutnya. Selusin pria galak dengan otot kekar yang bersimbah keringat mengelilinginya. Seorang pria berkulit perunggu setinggi 2 meter, tampak galak berjalan dengan langkah besar di hadapan Liao saat dia menundukkan kepalanya dan mengukurnya. Sambil mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman, dia berkata, apakah kamu Liao? Liao mengerutkan kening. Dia sedikit menekuk kakinya, dan otot-otot kakinya menggigil dalam frekuensi tinggi, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sepertinya mengambil pose di mana dia bisa menendang selangkangan orang lain kapan saja, sehingga mematahkan serangan orang lain. Namun, wajahnya menunjukkan ketenangan saat dia tersenyum dan berkata, itu benar, dan kamu adalah. Pria tegap itu mengangkat tinjunya yang seukuran mangkuk dan dengan kejam menghantamkan besi dan dadanya yang berlapis tembaga. Suara berikutnya seolah-olah ada batu yang menabrak sepotong logam saat dia berteriak. Saya Zhang Chuang dan juga mahasiswa baru seperti Anda. Saya adalah juara ujian masuk perguruan tinggi kota Gurun Selatan. Siswa Liao, saya mengagumi Anda. Apa? Liao tercengang. Strategi macam apa ini? Zhang Chuang merentangkan telapak tangan raksasa seukuran kipas daun dan dengan kuat memukul bahu Liao sambil berkata dengan suara keras. Kami semua tahu bahwa Departemen Pemurnian mengalami kecelakaan dan kami juga telah mendengar pilihan Anda. Kami semua mengagumi Anda. Kami merasa bahwa Anda mewakili semangat lembaga perang terpencil, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Selama satu saja prajurit dibiarkan berdiri, kita akan berjuang sampai akhir. Itu benar. Mahasiswa baru yang jelek lainnya maju ke depan dan meraung sambil mengayunkan tinjunya. Meskipun semua orang tahu bahwa Departemen Pemurnian tidak akan pernah bisa bertahan setelah 1 tahun, kamu tetap memilih untuk tetap tinggal tanpa sedikit pun keraguan untuk berusaha sekuat tenaga berjuang dan bertarung. Semangat seperti ini adalah kegigihan yang telah diwariskan oleh lembaga perang terpencil kita selama ratusan tahun. Kita bisa kalah dan bahkan mati, tapi kita tidak akan pernah menyerah. Ayo, rekan siswa Liao. Orang ketiga memaksakan diri, tidak peduli hasil akhirnya. Di tahun ini, bakarlah hidupmu, kerahkan kekuatanmu yang terbaik untuk bersinar sehingga kamu tidak meninggalkan sedikit pun penyesalan. Semua anggota Iron Fist kami klub sepenuhnya mendukungmu. Demi impianmu, berjuanglah sampai akhir. Bahkan jika Departemen Pemurnian dibubarkan tahun depan, itu sangat berharga. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Kita semua tahu bahwa berkultivasi itu tidak mudah. Kita semua bersaudara, dan kita tidak punya niat buruk. Satu demi satu, orang-orang yang tampak garang mulai berteriak secara bersamaan. Liao tertegun beberapa saat dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, hatinya terasa semakin hangat. Senyuman tulus segera tersungging di bibirnya. Dia dengan tulus membungkuk dan berkata dari lubuk hatinya, terima kasih atas semua dukungan Anda. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Baik, karena rekan siswa Liao telah tiba larut malam, kalian pasti ingin menggunakan fasilitas pelatihan di sini, kan? Semuanya bubar, bukankah kalian semua punya latihan sendiri yang harus dilakukan? Aku akan menunjukkan kepada rekan siswa Liao sekitar. Zhang Chuang memiliki prestise yang cukup tinggi di antara mahasiswa baru. Setelah semua orang bubar, dia menemani Liao ke kedalaman Gunung Terapung.
Ketika dia mengetahui alasan Liao datang ke sini, wajahnya yang jelek dan galak menunjukkan sedikit kebingungan. Kabin persepsi super bukanlah peralatan pelatihan yang populer. Anda dapat menggunakannya sesuka Anda, tapi jangan berharap terlalu banyak terhadap efeknya. Setelah Zhang Chuang menjelaskannya, barulah Liao menyadari betapa bodohnya dia. Prinsip kabin super persepsi benar-benar berlawanan dengan prinsip ruang tidur dalam. Yang terakhir ini secara paksa dapat menghambat aktivitas sel-sel otak manusia, sehingga membuat seseorang memasuki kondisi tidur nyenyak. Dalam keadaan ini, 1 jam tidur setara dengan 3-5 jam tidur normal. Kabin persepsi super, di sisi lain, akan aktivitas sel otak penggunanya melalui mesin terbang dan kristal khusus. Aktivitas sel otak seseorang akan ditingkatkan hingga 300%, sehingga meningkatkan efisiensi belajar. Cara ini seperti menyuntikkan stimulan ke otak. Seseorang dapat mendukungnya paling lama 20-30 menit. Selanjutnya sel-sel otak akan menjadi terlalu aktif, yang pada akhirnya mengakibatkan penyimpangan Qigong. Meski derajatnya sangat ringan, namun tetap saja agak merepotkan untuk mengatasinya. Apalagi hanya meningkatkan aktivitas sel otak hingga 300%. Tubuh akan tetap sama seperti sebelumnya, yang akan melahirkan disonansi yang sangat serius antara aktivitas fisik dan mental. Seringkali, otak mengeluarkan perintah, tetapi tubuh tidak dapat merespons tepat waktu, sehingga terasa seperti lumpuh. Jadi, kabin super persepsi hanya cocok untuk mempelajari mata kuliah teori dasar, itu sama sekali tidak cocok untuk pelatihan. Dan hanya siswa baru yang akan menggunakannya dan itu juga tidak lebih dari setengah jam, karena siswa yang lebih tua tidak meliriknya sama sekali. Kita di sini. Zhang Chuang membawa Liao ke ruang pelatihan bobrok, yang di dindingnya terdapat beberapa lusin bangunan besar seperti kepompong, itu adalah kabin persepsi super. Melalui jendela kaca kristal, orang dapat melihat bahwa sebagian besar struktur mirip kepompong itu kosong, dan hanya beberapa kepompong yang siswanya duduk bersila di dalamnya. Para siswa ini telah distimulasi dengan metode rahasia dan aktivitas sel otak mereka ditingkatkan hingga 300%. Mereka tampak sangat terstimulasi, masing-masing wajah mereka merah sampai ke telinga, mata mereka benar-benar merah, dan mereka mengatakan sesuatu tanpa bisa berhenti. Tiba-tiba, Liao menyadari ada yang tidak beres dengan seorang siswa di pupa besar kiri atas. Dia berbicara semakin cepat, dan kulitnya menjadi semakin mengerikan setiap detiknya. Pembuluh darah biru di keningnya sedikit menonjol, dan akhirnya darah menyembur keluar dengan percikan. Sial, sel otak siswa kabin nomor 27 terlalu aktif. Dia akan mengalami penyimpangan Qigong. Suara mendesing. Pintu kabin nomor 27 terbuka ketika beberapa personel bergegas ke kabin dan membawa siswa yang tak sadarkan diri itu keluar. Zhang Chuang tersenyum dan berkata, "Rekan siswa Liao, bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih berani mencoba?" Mata Liao berkedip saat dia menganggukkan kepalanya. Suara mendesing. Pintu kabin di belakang Liao perlahan-lahan tertutup, menyegelnya di dalam kepompong besar. Setelah itu, seseorang mengaktifkan mesin terbang susunan di luar saat lebih dari 100 kristal yang tertanam di dalam kepompong besar itu menyala sepenuhnya. Cahaya putih susu mengalir melalui ukiran itu dan terus menyatu sebelum berkumpul menjadi mesin terbang roh yang mempesona satu demi satu. Lup-dup, 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 lup-dup. Liao merasakan detak jantungnya semakin lambat seiring napasnya yang semakin panjang. Aktivitas sel otak, 150%. Dia menyadari bahwa bukan detak jantungnya yang semakin lambat, melainkan proses berpikirnya yang semakin cepat, ritme tubuhnya tidak mampu mengikuti proses berpikirnya. Aktivitas sel otak, 200%. Liao merasa seolah-olah seseorang sedang membuka bagian atas kepalanya dan menuangkan minyak panas ke otaknya, yang menghasilkan suara berderak. Sekilas pemandangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depan matanya saat banyak suara juga terdengar di telinganya. Itu adalah sisa kenangan dari 1 dekade lalu yang muncul dari kedalaman otaknya. Bahkan kenangan di mana seekor anjing serigala mengejarnya ketika dia berumur 7 tahun telah muncul. Aktivitas sel otak, 250%. Liao mengedipkan matanya. Pupil matanya berangsur-angsur membesar saat perlahan memenuhi seluruh rongga matanya. Satu demi satu, seperti titik cahaya, pikiran-pikiran yang sangat dalam di kedalaman bidang sarafnya berkelebat, bertabrakan, terkoyak, dan terjalin satu sama lain saat mereka direntangkan menjadi benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menjalin jaring rumit di mana setiap simpul mengandung banyak sekali potongan informasi dari sebuah kastil pemikiran dengan cepat dibangun di benak Liao. Aktivitas sel otak, 331%. Ini adalah batasnya. Liao merasa seolah-olah dia sedang berdiri di dimensi yang lebih tinggi ketika dia mengabaikan kastil informasi yang baru saja dibangun. Setiap detail muncul pada setiap pemikiran dan setiap rangkaian informasi teknik konvergensi jiwa. Dia bisa memahami semua detailnya dengan sekali pandang. Kenikmatan bertukar pikiran seperti ini membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Dia benar-benar tenggelam dalam lautan, tempat dia berkeliaran dengan gembira. Dia benar-benar lupa berjalannya waktu. 5 menit, 10 menit, 25 menit, 30 menit. Tiba-tiba, pupil Liao berkontraksi dengan kuat hingga seukuran ujung jarum sebelum sekali lagi melebar hingga batasnya. Aktivitas sel otaknya meningkat dari menit ke menit, dia menjadi semakin bersemangat, dan pikirannya berkedip semakin cepat.
Dia merasa seolah-olah pesawat ulang-alik yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak dapat dia tangkap, apapun yang dia lakukan, meluncur keluar dari kedalaman bidang sarafnya. Ledakan. Kastil pikiran tiba-tiba runtuh dan menimbulkan gelombang besar yang menakutkan dan gelombang yang menakutkan, di mana setiap gelombang membawa kenangan yang tampaknya tak ada habisnya, sementara sebagian besar darinya hanyalah informasi yang tidak berguna. Misalnya, apa yang dia makan pada siang hari ketiga setelah ulang tahunnya yang ke-9. Dia mulai mengingat segala sesuatu yang tidak berguna. Liao mengeluarkan suara mengi, dan sudut matanya bergerak-gerak saat dia menggigit bibirnya hingga darah mengalir keluar. Ini buruk. Sel otakku terlalu aktif, Qigongku akan menyimpang. Setelah saya mengalami penyimpangan Qigong, saya memerlukan setidaknya 1 hari untuk pulih, di mana semangat saya akan melemah, ingatan saya akan menurun, dan saya tidak akan dapat berkonsentrasi. Saya tidak akan dapat berkultivasi. Saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Segala sesuatu di depan matanya menjadi kabur, dan pemandangan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Liao sepertinya mendengar suara, retak, dari sel otaknya yang meledak seperti popcorn. Setiap kali mereka meledak, sejumlah besar kenangan tak berguna akan meledak. Memori. Sebuah pemikiran terlintas di benak Liao, dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Dia mengumpulkan jejak kesadarannya yang tersisa, dan dengan seluruh kekuatannya, dia bergegas ke kedalaman otaknya menuju pohon kenangan Ouyezi. Ledakan. Saat kesadarannya mulai runtuh, cahaya terang melintas di depan mata Liao dan kesadarannya muncul di dalam menara pemurnian surgawi dari ratusan klan peleburan dari 40 milenium yang lalu. Aduh, Liao menghela napas panjang. Ini adalah dunia kenangan Ouyezi. Sekalipun badai melanda dunia luar, ia tidak akan mampu menyerang tempat ini. Tebakanku benar. Jiwa Ouyezi sangat besar sehingga benar-benar dapat menahan efek samping dari 300% aktivitas sel otak. Tempat ini akan menjadi tempat berlindungku. Aku bisa bersembunyi di sini selama 3-5 menit sebelum keluar, dan saya seharusnya tidak mengalami penyimpangan Qigong apapun. Setelah memikirkan hal ini, Liao menyilangkan kakinya dan terus duduk di tengah tingkat pertama menara pemurnian surgawi di mana dia mempelajarinya berulang-ulang selama 10 menit. Baru setelah itu dia dengan tenang dan tenang meninggalkan bagian ingatannya dan membuat kesadarannya muncul kembali saat dia kembali ke dunia nyata. Benar saja, selain sedikit sakit kepala, kondisinya tidak terkendali, dia tidak akan mengalami penyimpangan Qigong. Untungnya saya akhirnya menemukan cara. Tampaknya, kabin persepsi super, memiliki bahaya besar yang tersembunyi, jadi saya tidak bisa menggunakannya secara berlebihan. Liao diam-diam memuji keberuntungannya. Ketika dia melirik ke sudut hologram yang menunjukkan waktu, seluruh tubuhnya tiba-tiba terpana. Apa, hanya 1 menit telah berlalu di dunia nyata? Itu tidak benar. Aku jelas telah tinggal selama belasan menit dalam ingatan Ouyezi. Perjalanan waktu di dunia memori dan dunia nyata memiliki perbandingan 3:1. 3 menit di dunia memori setara dengan 1 menit di dunia nyata. Mengapa meningkat 3,3 kali lipat hingga mencapai rasio 10:1? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.